Oke, selamat malam teman-teman semuanya di Bandung Enterprise. Malam hari ini kembali lagi kita sambung pertemuan yang kemarin malam karena bagaimanapun ketika membahas pertanyaannya teman-teman yang di Hong Kong itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kali ini kita tetap selalu memberikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan karena ya sampai detik ini, sekali lagi sampai detik ini, saya belum menemukan agent di mana bikin live. Agent menjawab pertanyaan teman-teman secara live. Saya belum dan saya termasuk agak sedikit sombong, banggalah sama Bandung Enterprise karena memberikan kesempatan buat saya memberikan sesuatu pemahaman atau pengetahuan buat teman-teman yang ada di Hong Kong dan sekitarnya. Ya, tidak terlepas karena kemampuan saya yang sangat terbatas. Nah, saya mengundang selalu. Jadi tidak mengundang sih sebenarnya, ngajak ngomong yang sekaligus bagian dari teman-teman, yang sekaligus punya pemahaman, yang juga sekaligus sudah hampir 10 tahun belajar. Nah, jadi ini menemukan orang yang tepat. Walaupun Bian sempat pisu-pisuan lah, artinya seperti itu. Ini. Ya, anjir nek moco statusnya karo komennya mentolo misu ya. Tapi begitu terbuka cara pandang. Selamat datang Mas Gambreng. Ada yang masuk tuh Mas Gambreng. Oke, saya sapa dulu sebelum Mbak Kontring mulai berbicara. Mas Aron, Mbak Trisna Jaya, Mbak Hong Lopak, Mbak Haryanti, Mbak Wina, Mbak Larasati, Mbak Drika, Mbak Winarse. Bergabung di Zoom, saya akan kirimkan di kolom komen. Ya, boleh Di gabung. kolom komen saya nanti akan sampaikan kalau teman-teman mau ikut Zoom. Tapi kalau mau tidak bisa Zoom atau karena di dalam majikan, boleh silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komen, maka Mbak Kontring akan mencoba menjawab karena Miss Yuni belum sempat hadir. Begitu. Oke, silakan pembukaannya disampaikan Mbak Kontring. Halo, Apa ya? selamat malam semuanya teman-teman ya. Nah, tadi siang ini berita ya sambil sharing juga. Nah, tadi siang kita kan ada ikut acara Zoom-nya dari agen oversea ya Mas ya. Mas Ya. Andro juga ikut ya. Nah, di situ pembahasannya adalah topiknya tentang penolakan visa oleh imigrasi Hong Kong. Nah, penolakan visa oleh imigrasi Hong Kong yang selama ini terjadi pada teman-teman ya, dan itu bukan isu baru lagi ya sebenarnya, udah hampir 1 tahun ini ya Mas ya kayaknya, Yes, yes, paling yes. hampir 1 tahun ini malahan. Nah, jadi isu-isu yang tadi itu dibahas, kebetulan Mbaknya yang menerjemahkan juga menyatakan bahwa isu ini tidak boleh dibahas di publik karena memang terkait otoritas. Nah, sebenarnya kita udah sering membahas malahan. Karena memang tadi materi yang disampaikan adalah terkait peraturan, ya. Nah, dan kita nggak akan lelah mengulang dan akan mengulang karena sebenarnya yang dibahas tadi materinya adalah satu tentang pemutusan kontrak kerja, ya. Pemutusan kontrak kerja di mana berlaku yang saat ini terkait dengan alasan dari pemutusan kontrak kerja, baik dari majikan maupun dari pekerja. Nah, tetapi lupa satu hal di situ itu adalah peraturan yang paten. Jadi tadi pembahasannya adalah peraturan paten, nggak bisa diubah. 14 hari, 2 weeks rule, ya kan, termination itu paten. Terus persyaratan yang notabene masuk ke kategori kondisi khusus itu paten, ya. Tapi sekarang tak ulang lagi ya teman-teman. Pemutusan kontrak oleh majikan maupun pekerja dengan tanpa persetujuan salah kedua pihak itu sah. Kemarin kita bahas ya, hari ini saya bahas lagi. Itu sah. Siap. Nah, terus pemutusan kontrak Anda dinyatakan finish itu jika Anda keluar awal lebih dari 40 hari atau 42 hari dari masa visa Anda berakhir. Tapi
Anda membutuhkan reference letter dari majikan dan ini majikan yang berhak mengeluarkan Anda, bukan Anda. Ini tergolong terminate tapi kondisi khusus, bukan finish kontrak. Bukan. Dinyatakan finish dengan finish itu berbeda. Nah, terus finish kontrak yang sebenarnya bagaimana sih Mbak Kontreng? Nah, tadi Pak, siapa yang namanya? Haruskah aku sebut? No, jangan. Tidak kan? Ya, oke ya. Nah, bahwa Ownernya salah satu ownernya salah satu agent ya. besar di Hong Agent Kong. besar ya. Nah itu tadi kan menyebutkan bahwa jika Anda finish dalam 22 bulan, itu 22 bulan lebih 20 hari atau dinyatakan yang mundur 42 hari itu boleh keluar kalau majikan yang mengeluarkan kalian dengan persyaratan reference letter dan Anda hanya punya waktu 14 hari setelah tanggal keluar. Itu semuanya. Dan majikan biasanya di mana bukan biasanya, majikan juga punya hak mengeluarkan Anda sampai tanggal terakhir visa. Nah, ini Mas, teman-teman selalu panik di sini. Selalu menyatakan harusnya saya keluar di 14 hari sebelumnya. Tidak. Tidak ada. Mengharuskan itu tidak ada. Karena pada dasarnya finish kontrak itu ya sampai tanggal terakhir visa. Tadi lupa pembahasan bahwa memasukkan aplikasi ke imigrasi itu bisa 8 minggu atau 2 bulan sebelumnya memasukkan aplikasi ke imigrasi. Yang artinya di saat Anda sudah menandatangani kontrak kerja dan kontrak kerja Anda sudah sampai di KJRI, terapprove oleh KJRI, itu kan otomatis 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya tanda tangan kan tidak ada masalah nih. Ya kan? 2 bulan sebelum tanggal visa berakhir boleh memasukkan aplikasi Anda ke imigrasi. Jadi, masalah tanggal keluarnya kapan, itu bisa menyusul. Tapi aplikasinya kan bisa masuk duluan. Oke. Sip. Terus mulai kita bahas. Nah, seperti itu. Pembukaannya ya. Pokoknya ya, itu pembukaannya. Pokoknya intinya adalah apa yang itu tetap sama. Untuk izin tinggal setelah pemutusan kontrak ataupun setelah finish kontrak hanya 14 hari setelah Anda keluar dari rumah majikan itu tetap wajib dan tidak ada perubahan. Dan terjadi pemutusan kontrak, selain kondisi khusus Anda wajib pulang ke negara asal untuk menunggu proses, itu sudah peraturan paten. Itu saja. Berarti intinya kan apa yang dia sampaikan itu sudah aturan baku ya. Ya. Jadi tidak bisa didiskusikan ya, harus mendengar saja kan kayak gitu. Ya. Padahal sedangkan kita mau diskusi. Oke, ini ada Mbak Billy Cinta. Mohon doa buat kepada teman-temannya semuanya. Saya mohon doanya untuk semua yang hadir di sini, minta disadarkan majikan saya jangan emosi terus. Makasih semuanya. Oke, Mbak Billy Cinta, banyak kalau jenengan muslim ya silakan banyak sholawat, banyak doa-doa disampaikan. Ya Latifu, ya Latifu. Jadi agar hatinya dilembutkan, agar hatinya dilunakkan. Mumpung juga hari ini bulan puasa, kalau jenengan merasa tersakiti Mbak, ketika sampean berdoa, insya Allah doa itu akan dimujabah. Jadi doa-doa orang yang tersakiti itu sebenarnya mujarab. Kalau benar-benar sampean tersakiti dan teraniaya dengan kata-kata majikan, toh pun sampean juga ibadah. Jadi kalau ada yang seperti ini ya saya respon, kita kuatkan secara hati, ya, berdoa bagus ini kayak gini. Jadi tetap berjuang dan mohon bantu doa karena seperti katanya Miss Yuni ya, kekuatan doa itu bisa merubah segalanya. Omonganmu tak gawe lho. Mbuh maca teko endi tapi tak gawe. Lanjut. Oke. Di sini sudah ada Miss Yuni hadir. Nah ini ada pertanyaan lanjut ya, langsung kita kaji ya, luar biasa. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ojo suwi-suwi ya, langsung in the point ya. Jadi bisa jawab akeh gitu loh. Jadi kasih poin ya. Halo Kak, mau tanya apakah kita bisa keluar sebelum tanggal yang tertera dalam keterangan surat notis? Surat notis loh ya. Keluar yang tertera dalam keterangan surat notis. Yes, monggo. Siapa yang jawab sih? Terserah.
Nggak apa-apa, Mbak Kontring dulu aja. Mbak Kontring. Ya boleh-boleh saja, kenapa nggak boleh? Boleh, tapi kan ada resikonya. Resikonya adalah berarti Anda dimajukan tanggal keluarnya dan hak Anda juga tidak sampai gaji terakhir. Artinya gajimu ya sampai tanggal kamu keluar. Jangan komplain nanti kamu keluar lebih awal kok. Aku cuma digaji pengganti gajinya nggak sampai habis tanggal notis. Nggak ada ya Mbak. Jadi boleh, Anda keluar 2 minggu lebih awal dari tanggal notis, boleh. Tapi Anda hanya berhak gaji sampai tanggal Anda keluar. Dan ingat, visa Anda pun juga diputus di saat tanggal Anda keluar. Terus nerima atau dia bayar ganti rugi, itu termasuk bagaimana? Tidak, karena kan dia notis, Mas. Artinya ini kan notis berjalan, sama. Jika majikan meminta dia keluar awal, juga bedanya di sini. Kalau majikan yang meminta dia keluar awal, majikan wajib mengganti sampai tanggal terakhir. Ya. Tapi Nah, kalau ya kan? teman-teman yang keluar duluan, Ya dia sampai tanggal keluar terakhir loh gajinya. Tanggal keluar. Tidak. Dia gaji sampai tanggal keluar, tapi dia harus Tanggal ganti keluar. hari ke majikan. Bukan ganti hari. Ganti hari ke majikan. Gini. Bukan, oke, gini. ganti. Seandainya dia harus keluar tanggal 25, dia dapat gaji sampai tanggal 25. Tapi karena dia pingin maju lebih awal itu harus agreement sama majikan juga. Paham nggak? Kenapa? Kalau enggak dia bayar majikan. Nah, jadi kalau dia mau keluar tanggal 20, kan masih 5 hari nih. Harusnya kan dia masih kerja 5 hari. Karena dia pingin keluar tanggal 20, dia harus bayar majikan yang 5 hari. Kenapa? Dari persetujuan itu, kan dia lebih yang ngawalin. Dia yang nge-break, dia yang nulis. Kalau majikan keluarin dia lebih awal, majikan yang bayar. Tapi kalau dia keluar awal, dia bayar balik majikan. Jadi kalau majikan yang bayar tidak. Kedua belah pihak imbang. Kalau dia mau keluar lebih awal, ingat kalau mbaknya mau keluar tanggal 25 dan tanggal terakhir tanggal 25 bulan 4, tapi tiba-tiba mbaknya berubah pikiran, pingin keluar tanggal 10, boleh. Tapi mbaknya harus ganti beberapa hari ini. Bayar majikan balik. Sisanya, bayar majikan. Dan tapi gajimu tetap tanggal 10 itu. Itu aja Mas Andro. Clear ya Mbak Kontring, clear ya. Buat Mbak Siti Marja, Okta Marja, sudah bisa dipahami ya. Pertanyaan boleh, tapi yaitu banyak banget konsekuensinya ya. Ada resikonya, iya. ada resiko konsekuensinya. Jadi keren ini. Jadi benar kita tidak melarang, tapi apa yang dia tanyakan kita kasih jawabannya, kita kasih gambaran supaya teman-teman bisa memutuskan alhasilnya. Oke Mbak Siti. Oke, luar biasa ya. Terima kasih semuanya yang sudah komentar. Wes, Mbak Reza, Mas ganteng sak dunyo. Oke, Mbak gemparkan, wonderful, very clear and easy to understand. Thanks. Wah, Mbak Winarsi pakai bahasa Inggris, mantap. Ya, yes, ya Latif. Wah, Mbak Kontring udah bisa paham ya. Jadi teman-teman yang majikannya keras, kaku, ya mungkin boleh disebutkan di batin. Ya, Nah ini, Latif itu bisa. Pertanyaan berikutnya. Jadi Mbak Putri Naila, kalau saya dulu keluar 1 minggu sebelum tanggal notis harus ganti rugi ke majikan, itu pengalaman saya tahun 2010, saya tanya ke Christian Action dulu. Oke, 2010 tanya Christian Action, sekarang tanya ke Bandung boleh? Tadi kan udah dijawab. Tadi udah dijawab. Jawabannya sama. Mbak Putri Naila, terima kasih. Oke. Enggak dirugi sehari loh. Nah, ini saya juga minta doanya semoga nenek saya sadar kalau saya lembur nggak dikasih separuh. Hongkong dolar 75, it's okay. Kita doakan bareng-bareng buat Mbak Minimo. Mudah-mudahan gajinya dibayar lebih dari gaji biasanya. Itu aja. Mbak Minimo, sip, tetap semangat dan bersabar. Belum ada pertanyaan yang harus kita jawab. Penontonnya juga udah banyak, mantap. Itu ceritanya kita sambil membahas tadi ya, membahas yang kemarin belum sempat kita bahas Miss Yuni. Jadi trap untuk menjadi overstay. Wah, ini ngeri nih. Ini dalam loh ini asli loh. Ini virus. Ini virusnya menurut saya ngeri loh. Ini sambil itu ada kasus yang masuk di saya, nanti kita bahas sama. Oke Mbak Yuni dulu. Oh tapi enak pertanyaan ya Miss. Gak apa-apa ya.
Sip, Miss. Nanya Oke. lagi. Mbak Saputra Levika yang kemarin nanya, hari ini nanya lagi. Alhamdulillah. Didengerin kita ya. Visa habis bulan 7, paspor habis bulan 12. Apa yang perlu diurus dulu? Visa bulan 7 habis, paspor habis bulan 12. Dia mau renew atau mau cari majikan baru? Nah, Oh ya, pertanyaannya Mbak Levi masih belum Kurang lengkap, Mbak ini, Levi. kurang lengkap. Jadi dia sampai Masuk aja di Zoom aja. Masuk di ya, Zoom masuk aja. Zoom. Ada nggak? Ini tak kasih Jadi linknya lebih baik lagi. masuk di Zoom aja. Nah, tak kasih linknya, Zoom-nya monggo. Soalnya Silakan. pertanyaannya nggak lengkap, jawabannya nggak bisa apa yang kamu ya mau, Mbak. kita Jadi nggak bisa. Diklirkan Nggak bertanyanya. Kalau kita berasumsi takutnya nanti nggak sesuai yang diinginkan kan? kan renew. Kalau renew lebih baik renew dulu, Mbak, tanda tangan kontrak bulan 5 Mbaknya udah boleh tanda tangan kontrak. Setelah kontrak kerja baru keluar, Mbaknya boleh renew visa, renew paspor. Jadi renew dulu, tanda tangan ke agent dan bilang sama agent kalau udah kontrak kerjanya baru keluar, sudah keluar, minta kontrak kerjanya itu dibawa ke konsulat Indonesia dan renew paspor. Pasti dikasih. Setelah 7 hari, 3 hari ya renew paspor, balikin lagi paspornya ke agent. Jadi visa baru di paspor baru. Maksudnya renew udah masuk 9 bulan. Artinya extend berarti Mbak, berarti extend visa. Berarti itu extend, Mbak, bukan renew lagi. Makanya kan kita harus hati-hati jawabnya. Ya. Soalnya dia tadi berarti extend, Ya. Mbak. Sama nggak ada masalah itu buat paspor itu. Sekarang bisa booking. Sekarang bisa bukan paspor. Jadi kan nggak ada hubungan sama itu. Bisa booking paspor. Yes. Ada yang lain lagi? Kelihatannya. Ditanyakan lagi. Sinyal hilang. Halo? Sinyal hilang? Ya, ditanyakan apa? Tanya apa, Mas? Selamat malam. Aku mau tanya bulan 7 finish kontrak dan visa juga habis bulan 7 tanggal 5. Ini bulannya sama ini. Finish sama Dipepetkan berarti. Finish sama apa namanya? Finish kontrak dan visa habis di bulan 7. Ya. Dia maunya apa? Dia maunya renew atau mau cari majikan baru? Kan ada pertanyaan lagi. Sebelum saya jawab kan pertanyaannya lain. Mbak, cari majikan baru aja di Bandung, nanti kita jawab sekalian di kantor kan, keren. Iya. Jadi banyak majikan, Mbak. Wis promo lah, gak jelas pertanyaannya ya wis. Jawabannya juga nggak jelas. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian Mbak, pertanyaan berikutnya adalah, selamat malam Kak, maaf mau tanya, apakah uang servis itu diwajibkan? Terima kasih. Jangan capek menjawab ya, karena pertanyaannya uang akan terus servis berulang. atau long service? Servis atau long service? Ya ini kelihatannya sih kalau dijawab dua-duanya gimana? Oke. Boleh. Uang servis itu servant pay itu bisa dibilang servis. Jadi terserah majikan mau ngasih berapa uang pesangon. Long service kalau majikan sudah tidak membutuhkan mbaknya, itu wajib diberikan. Tapi selagi majikan masih membutuhkan mbaknya, tidak wajib diberikan. Jadi kalau majikan masih pakai mbaknya, walaupun sudah bekerja 20 tahun, jadi majikan tidak wajib memberikan. Tapi kalau pada akhirnya majikan tidak membutuhkan mbaknya, dalam jangka 8 tahun, majikan wajib memberikan. Yang dimaksudkan adalah majikan pakai apa enggak. Apakah setelah enggak ngejeng mbaknya ini, majikan tidak cari pembantu lagi? Sebentar. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi kalau tergantung dari majikannya masih butuh cece apa enggak. Kenapa long service itu akan diberikan kalau majikan tidak membutuhkan orang pembantu lagi? Itu wajib diberikan. Tapi kalau majikan sudah finish kontrak dan masih membutuhkan mbaknya nggak mau renew, majikan tidak wajib memberikan. Makanya saya selalu bilang kalau renew di saya selalu menanyakan sama majikan, kira-kira setelah renew yang kontrak keempat ini kamu ngasih long service apa enggak? Oh ya enggak, tergantung lain kali. Lihat aja gimana. Nah, aku selalu bilang sama majikan, kalau kamu nggak mau ngasih, silahkan nggak ngasih, nggak apa-apa. Tapi kamu harus ngomong sama cecenya. Kenapa? Aku akan mengatakan sama cecenya untuk berhenti berharap.
Kenapa aku bilang berhenti berharap? Karena nunggu-nunggu sampai 10 tahun, 16 tahun ternyata nggak dikasih. Tapi kalau kamu bilang, iya aku akan kasih. Nah, Cecenya kan semangat kerja. Jadi kenapa saya selalu bilang renew di aku pasti petok di depan. Oke, kalau 6 tahun berapa sih? Long service-nya berapa sih? Aku selalu bilang, kamu harus sediakan uang 18.000, setidak-tidaknya 18.000. Itu buat long service saja. Kadang majikan bilang, oh nggak apa-apa itu uang kecil. Tapi ada majikan, wow, banyak banget ya. Nah, saat majikan mengatakan banyak banget, aku akan memperjelas lagi. Kamu ngasih cecemu yang udah bekerja 6 tahun ke kamu, 16.000 bagi 18.000 bagiku sedikit. Kenapa? Kamu cari pembantu lagi baru, tidak cuma 16.000, 18.000, bahkan lebih. Dan kamu harus mengajari sesuatu yang baru. Aku rasa itu sangat berarti sekali buat Cece, buat kamu tidak berarti. Kenapa saya selalu mematok tiket itu lebih mahal? Kadang-kadang saya dapat komplain dari staff lain juga, seolah-olah saya itu menggurui. Saya minta maaf sama staff saya yang lain, bukannya saya menggurui. Kadang-kadang kan kita punya beda level, beda kriteria gitu loh. Maksud aku adalah saat aku minta 4.000, aku dikomplain katanya aku cari muka. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sebenarnya saya bekerja juga ada tekanan-tekanan sendiri di mana selama ini saya dikira di luar tuh pansos cari anak, tidak ya. Saya di dalam aja digeruduk ya, dikasih bom juga. Jadi buat mbak-mbaknya jangan salah paham, saya tidak pansos atau tidak promosi. Saya cuma menjalankan tugas saya yang seharusnya saya lakukan. Karena saya rasa majikan yang mau renew dengan saya, itu majikan yang berani. Karena saat majikan tidak berani renew sama saya, seperti salah satu mbaknya itu, majikannya takut ngobrol sama saya. Saya bilang, aneh, majikan takut ngobrol sama saya. Kenapa? Iya, soalnya Mbak Yuni langsung menanyakan dengan jelas. Jadi majikan nggak mau. Jadi aku terserah mbaknya, kamu suka yang jelas atau sukanya yang meraba-raba, abu-abu atau gimana? Kalau saya salah, saya akan mengakui salah. Kadang-kadang saya sendiri bukan cuma di sini ya. Kadang saya pribadi pun kena damprat gitu loh. Tapi mau gimana? Saya mengakui kesalahan saya. Begitu juga dengan mbak-mbaknya itu. Saya harap kalau memang majikan nggak ngasih, ngomong dari awal, jangan ngasih harapan palsu gitu loh, Mas. Jadi kalau Ayu Ting Ting bilang alamat palsu, kayaknya majikan ngasih harapan palsu gitu loh. Jadi kalau memang ngasih, kalau enggak, Oke, clear. kita cari gitu loh. Oke, clear. Itu dari Miss Yuni sebagai agent Bandung. Nah, ini sebagai personal kan pasti beda jawabannya. Kalau seandainya agentnya nggak Miss Yuni kan, nah Mbak Kontring, seperti biasa. Jawabanmu Seperti kelihatannya biasa masih sama. ya. Ini masalah severance payment itu pesangon. Severance payment itu didapat kalau Anda sudah bekerja kurang lebih 2 tahun ya. Jadi 2 tahun finish kontrak, majikan mau Anda renew kontrak atau tidak renew kontrak, majikan kasih. Nah, terus kalau lebih dari 2 tahun atau 4 tahun ternyata majikan tidak membutuhkan severance payment, ya harus dikasihkan. Nah, sama dengan halnya long service. Long service payment itu juga sama. Syaratnya adalah jika Anda sudah bekerja 5 tahun dengan satu majikan yang sama dan atau tidak kurang dari 5 tahun dan majikan tidak membutuhkan. Jadi ada beberapa persyaratan di sana yang kawan-kawan harus ketahui. Selain 5 tahun berturut, juga ada di saat majikan tidak membutuhkan Anda dan Anda dinyatakan sakit, tidak bisa bekerja, itu adalah dari dokter. Dan usia Anda 65 tahun. Nah, persyaratan-persyaratan ini sebenarnya clear. Ya kan? Kalau teman-teman menyatakan harusnya aku dapat, kalau kamu yakin kamu harus dapat, silahkan kamu bargaining power. Perjuangkan. Iya, itu saja. Iya. Karena ya seperti itu tadi, agen hanya bekerja dan staf agen tidak mau bekerja, tidak mungkin, dalam artian tidak semua staf agen mau bekerja ekstra, itu saja. Iya. Ya karena uangnya nggak dapat aku nggak dapat. Jangan diomongkan di sini. Yang penting pelayananmu. Iya, bis. Aku tahu karaktermu. Aku ngerti, aku paham. Maksudnya gini loh. Jadi gini loh. Saya Thomas tak potong Mas ya. Aku tahu Mbak Yuni ngomong seperti itu karena aku posisi pernah gini. Mbak Etongno. Bayangkan, aku dapat long service sekian, aku bekerja sekian tahun dan aku dapat, dan majikanku janjikan long service. Kira-kira Etongno oleh piro? Itu pernah disampaikan ke saya inbox lah aku jawab ya. Sing arep oleh duit awakmu, kenapa saya harus menghitung? Kalkulatormu kemana? Itu jawabanku. Kadang-kadang lo enggak, itu kadang-kadang teman-teman kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang karena agentnya ngerasa bahwa oke, iso dijaluk itu lung. Bahkan bukan agent, koncone
Sing nggak ngerti karo koncone sing ngerti dikongkon ngitung no. Akhirnya tak jawab ya, wani piro. Oke. Jadi seperti itu ya jawabannya. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi itulah penggambaran dari Miss Yuni, dari staff agent, dan Mbak Kontring adalah orang yang berdiri sendiri atas dirinya sendiri. Dan sama seperti teman-teman, dan tidak dari Bandung. Kebetulan aja ngobrolnya di sini. Gitu aja. Jadi kita selalu akan memberikan 2 wacana. Yang satu dari staff agent, pandangannya, yang satu dari yang tidak diuntungkan dengan agent itu. Makanya Mbak Mas Andra macet ya? ya harus Macet. sangat sering banget, tapi keluarnya ke teman-teman harus memberikan gambaran dan pencerahan untuk mampu keputusan itu secara bijak dan sendiri, tidak ada intervensi. Oke, pertanyaan berikutnya. Miss Yuni, adakah job di agent Bandung podo di setiap cabang office? Nah, ini waktunya Anda promosi. Yang lain tak ajak promosi gak gelem ya sudah gitu. Lanjut, Miss. Sebenarnya sama, Mbak. Sebenarnya sama, pelayanannya di agent Bandung juga sama. Cuman kadang-kadang ada gimana sih, di setiap cabang ada tata cara yang berbeda. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya sama. Ada sesuatu yang mungkin nggak sama, cuman kalian bisa cross check ke aku kok, nggak ada masalah. Jadi di Bandung kebetulan yang handle buat Indonesia saya pribadi. Jadi kalau mbaknya ada masalah, kalaupun di cabang lain, kalau ada masalah mbaknya masih bisa tetap cari saya. Tapi semua job tidak sama ya. Seperti job saya, job di Kos WB, tapi kita sama satu perguruan ya, satu agensi. Satu company. Jadi satu company, kita sama aliran. Aku yang beda aliran sama Mbak Kontring aja. Jadi buat satu Bandung tetap sama aja. Soalnya Mbak Kontring aliran pink ya. Jadi kayak gitu Mbak penjelasannya, bahwa di job itu masing-masing wilayah sebenarnya semuanya sama, tinggal nanti siapa yang handle kemajikannya, biasanya kan gitu toh Miss. Jadi majikannya dari staff siapa kan seperti itu. Iya, cuman bedanya sedikit sama saya, beda tipis aja, sama aja. Cuman kalau majikannya dari saya, itu saya langsung, kalau ada masalah saya langsung bisa cross check secara langsung. Jadi saya nggak usah nunggu sama salesnya, harus nanya sama salesnya, apakah benar si Kontring ini bermasalah dengan Pak Chan gitu loh. Jadi saya harus nanya. Tapi saat Mbak Kontring ini ke telepon saya, oh saya bermasalah dengan Pak Chan. Jadi saya langsung bisa nelpon Pak Chan secara langsung. Jadi tanpa menunggu aba-aba. Tapi kalau dari cabang-cabang lain, saya harus cross check dulu. Apakah benar Kontring ini tanda tangan sama kantor yang ada di Tin Siwai? Apakah benar Kontring ini tanda tangan sama kantor yang di Kaluntong gitu loh. Jadi saya harus cross check dulu. Tapi kalau tanda tangannya sama saya langsung, saya sudah tidak ada cross check karena nomor telepon majikan udah ada di HP saya. Jadi ono masalah yo 12 malam pun aku santap majikan gitu loh. Karena ini pernah kejadian ya Mas ya. Kemarin ada salah satu anak yang tiba-tiba telepon aku dan bilang, Mbak Yuni aku nggak dibuka no pintu. Bayangin jam 10 malam pulang libur, dan kebetulan majikan adalah majikan saya. Saya langsung punya nomornya, saya telepon, saya tanya. Saya tidak bilang bahwa anak ini telepon nangis. Jadi cara saya untuk agar majikan nggak tersinggung adalah saya, Wai, Congsana, maaf ya, ini aku barusan dengar ada orang bilang pembantumu di pintu rumah itu tidak dibuka pintu. Hah? Pembantuku komplain? Oh, enggak. Temen yang lihat, bukan dia. Oh iya, soalnya kan aku bilang sama dia, nenek sakit. Kalau dia pulang dari libur, kalau belum tes antigen, kita takutnya dia pulang bawa virus. Benar sih, menurutku adalah benar. Jadi kenapa? Sebelum pulang rumah, kalian selalu cek antigen. Jadi majikan tinggal di tempat lain, datang pulang ke rumah dia untuk ngetes CC-nya antigen. Setelah dia nggak apa-apa ya diizinkan masuk. Jadi ini bukan kekhawatiran yang berlebihan, karena kenapa? Majikannya yang pungkungnya sudah meninggal dunia karena COVID. Jadi mereka antisipasi. Saya paham. Saya merasa beruntung karena majikan ini adalah majikan saya dan CC-nya CC saya sendiri. Jadi saat ada komplain saya bisa cari. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada satu kasus jam 12 malam,
Cece-nya telepon aku, nanya nomor telepon majikan ke aku. Lah ini pembantunya bukan dari aku, kebetulan dari Bandung, dia dapat nomorku dari Facebook. Jadi dia tengah malam telepon aku, nanya aku, Cece, tahu nggak nomor telepon majikanku? Cece, sebentar kamu siapa Mbak? Kalau dikirimnya KTP ini ke aku, tapi kan aku nggak bisa ngecek Mas. Tengah malam aku dapat dari mana? Dia nanya alamat majikan, dia lupa pulang. Lah aku kudu piye? Jadi dia tuh pulang lupa pulang. Jadi dia dari jam 10, nomor HP-nya dia nggak ada nomornya. Nggak ada pulsa. Makanya emergency case HP itu jangan sampai mati itu aja. Pada akhirnya jam 1 malam dia di lapangan, majikan nyari dia nyari majikan. Jadi itu bedanya orang hilang sama orang menghilang ya. Kalau orang hilang, dia berusaha didapatkan, dia berusaha mencari. Tapi orang menghilang, bersembunyi di daun pintu, walaupun kita satu rumah nggak akan ketemu. Jadi perbedaan orang hilang dan menghilang itu. Terima kasih. Sip, panjang dan jelas, gamblang. Jadi seperti itu ya kalau ditangani. Oke, lanjut. Ini tidak dikomentari karena kembali lagi ini yang ditanya adalah agent Bandungnya. Jadi Mbak Kontreng simpan energi. Saya mau nanya, seumpama kita sudah tanda tangan kontrak majikan baru, terus sudah diurus visanya sama agensi, ternyata waktu sikung atau lihat kondisi nenek yang dijaga nggak bisa nyambung bahasanya, terus kalau kita cancel job, itu apa visa kita bisa turunnya kalau kita tanda tangan kontrak baru lagi? Ini gimana? KC, terima kasih. Wah, sebentar saya jawab ya. Ini kayaknya pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung. Sekali lagi, di Hong Kong dilarang sikung. Dan saya tidak mengizinkan siapapun sikung. Sekali lagi, no try out in Hong Kong. Kalau kalian mencoba try out dan kalian mengatakan karena kalian try out, saya pastikan Anda di blacklist oleh imigrasi. Jadi itu bukan alasan kalian bisa tahu majikan. Jadi kamu cari alasan lain untuk mengatakan bahwa kamu tidak suka majikan ini. Kalau kamu finish kontrak, nggak ada masalah. Kamu back out aja. Kamu cari majikan lain. Tapi kalau kamu alasannya sikung dan tidak cocok, hati-hati. Nyawa kamu cuma satu. Ya. Sekali kamu pulang Indonesia, selesai urusannya. Karena melanggar ya. Sikung itu melanggar. Siap. Jadi saya tidak berani membahas lebih jauh sih Mas ya. Karena masalah sikung ini don't have right to say about anything. Jangan dibahas ini. Tidak boleh. Karena kalau salah pembicaraan kita terjebak. Sebentar, Miss Yuni. Miss Yuni boleh bilang gitu. Sekarang kita Mbak Kontreng. Jadi kita juga butuh cerita gitu loh. Oke. Nah, dari Miss Yuni no comment untuk masalah itu. Oke, Mbak Kontreng silakan. Masalah peraturan itu jelas ya teman-teman. Ini saya ulang lagi dan akan saya ulang-ulang bahwa apapun alasannya Anda itu dilarang bekerja di tempat yang belum ada visanya. Kalau kalian interview, tanyakan yang seharusnya interview itu apa? Kalian tanyakan. Jadi kenapa saya lebih menyarankan bertanyalah di saat interview itu. Sikung tidak dianjurkan. Apalagi setelah kamu tanda tangan kontrak, kamu bilang sikung. Kontrakmu memang sudah diproses, terus kamu sikung. Ini malah tidak benar. Sangat tidak benar. Kecuali kamu datang ke rumahnya, interview, boleh nggak aku datang ke rumahmu melihat keadaannya? Ini lain lagi, tapi tidak bisa memaksa majikan membolehkan juga, karena ini juga privasi. Kenapa saya bilang? Tanyakan jing-jing jojo di depan di saat kalian interview. Jadi bukan setelah kamu menyetujui tanda tangan kontrak diproses, kamu sikung, istilah sikung, sebenarnya kamu tidak sikung, sebenarnya kamu timbang nyari tempat di luar, ini beda lagi loh. Jadi nggak ada istilah saat nunggu visa, aku tak tunggu di majikan baru, boleh enggak? Ini enggak ada, enggak boleh ya. Jadi jangan membuat alibi atau cerita baru. Sikung tapi sebenarnya kamu nggak mau kehilangan, nggak mau cari tempat di luar atau nggak mau tinggal di boarding, wesiku aja. Wah, sensitif ini ya, sensitif. Aku ngomong sedikit ya, mungkin ya banyak pada fakta dan kenyataannya mungkin ada beberapa yang memang seperti itu ya Miss. Aku bilang pada fakta dan kenyataannya.
Cuman teman-teman berhati-hati mengutarakan alasan. Sekali lagi, berhati-hati mengutarakan alasan ketika tidak cocok. Kalau alasannya itu, wah benar yang dikatakan Miss Yuni. Sama aja kita jegur sumur. Bunuh diri itu. Nah, jegur sumur. Alasannya cari yang lain. Terus benar yang disampaikan sama Mbak Kontreng, saya tegaskan kembali lagi. Kalau memang melihat itu kan hanya melihat dan tidak bekerja, walaupun pada fakta dan kenyataannya ada mereka mencoba 1 atau 2 hari, tapi anggap aja melihat gitu loh. Jadi keep silent untuk itu. Jadi teman-teman sendiri yang akan terkena masalah. Mas Sandro sinyalnya yang Main finish, sinyalnya hilang-hilang ya? Enggak bagus ya? Wah, bagus lah sekarang. Sekarang udah oke. Agak sedikit geser ini berarti. Jadi oke, berarti seperti itu ceritanya, Mbak. Kalau bisa, kalau finish batal boleh ya, tapi kalau break atau interminute ya itu tadi jawabannya. Kita nggak bisa memastikan apakah visa Samen bisa turun atau tidak. Jadi itu ya Mbak Yuyu sekali lagi menyampaikan, karena ini sekali lagi di forum, makanya Miss Yuni tidak membahas terlalu dalam karena ini adalah forum. Kita nggak tahu yang datang ini semuanya apakah pikirannya baik atau tidak. Tapi kita menjaga nih kalau orang Jawa. Jadi kita waspada. Jadi ada pihak-pihak yang memang tidak ingin kita bisa membantu teman-teman, kan kita juga nggak ngerti juga. Seperti itu ya Mbak Yuyu, mohon bisa dipahami atas jawaban dari Miss Yuni dan Mbak Kontreng. Selanjutnya adalah Mas, selamat malam. Saya kan udah masuk kontrak keempat, tapi saya nggak dikasih uang tiket sama sekali. Posisi saya belum pernah pulang. Nah ini harus tahu peraturan ini. Kontrak keempat tidak ada tiket, berarti dia nggak pulang. Ya, dia bicara tiket aja. Kita bicara tiket aja, belum bicara tentang duit-duit yang lain. Bicara tiket aja. Monggo dijawab. Kontrak keempatnya apa setelah semuanya dari kontrak pertama sampai keempat ini? Sudah ya masuk kan? Kontrak keempat sama sekali, anggap aja dari pertama. Semuanya. Yes. Nah, pertama, kenapa saya menyarankan teman-teman pahami aturan? Ya, ini betul. Jadi tidak melulu diam, tidak melulu menunggu agen menegur. Karena ini urusan Anda dengan majikan Anda. Agen itu hanya mediator. Sekali lagi, urusan kontrak kerja, hak dan kewajiban adalah majikan dengan pekerja sendiri. Ini internal. Dan tidak bisa melibatkan pihak ketiga kecuali labor departemen. Yang dilakukan adalah seharusnya Anda bertanya sejak awal, karena itu hak Anda dan Anda memperjuangkan hak Anda. Tapi karena ini sampai kontrak keempat, Anda harus memastikan punya catatan. Catatan bukti Anda belum pernah menerima. Yang kedua, tanyakan kepada majikanmu. Jadi tidak hanya bertanya di sini, tapi tanyakan ke majikanmu dulu. Paling penting itu. Baik. Ya. Yang ketiga, respon majikan bagaimana? Kalau ternyata majikan mengelak, lebarkan itu saja, wes. Oke. Miss Yuni. Saya tidak pernah ada kasus sampai 4 kontrak tidak diketahui ya. Karena mungkin karena hubungan saya dengan anak-anak saya lebih dekat, jadi mereka sebelum renew itu aku pasti nanyain, yang kemarin udah dibayar belum? Jadi saya secepatnya nanyain. Karena sekali lagi sebenarnya majikan tuh mudah tersinggung kalau agent yang nanyain. Gampang kepanasan kalau agent yang nanyain. Sebenarnya kalian yang nanyain itu lebih bagus. Dan kalau kalian nggak paham, jadi bukan agent yang nanya. Kalau agent yang nanya itu majikan selalu kayak kepanasan gitu loh. Kenapa kamu selalu ngomong sama agent? Kenapa kamu nggak ngomong sendiri? Makanya selalu bilang sama mbak-mbaknya, coba kamu ngomong sama majikan. Kalau majikan nggak paham dengan omonganmu, jadi kalau kalian ngomong nggak bisa, tapi setidaknya kalian buka mulut. Jadi aku telepon majikanmu itu udah tahu apa yang terjadi. Jadi kayak kasusnya Mbak Sumiati itu. Jadi tapi anak-anakku itu lucu.
HP dia telepon aku, Mbak Yuni, iki majikan aku ndek kene. Langsung dikasih no, majikannya nanyain, "Wah, Yuni ya? Jome ya? Hah? Oh, Jome ya? Oh, jiki tuh mji Jome ya? Oh, mau iki bei Cece sin. Oh, tonggo Cece kong sin." Jadi aku nanya, "Mbak, sebelum HP kasih no majikan, ngomong sama aku karepmu ki apa? Jangan dikasih no majikan terus aku suruh ngomong. Lah aku ngomong apa?" Jadi kebanyakan mbak-mbaknya tuh dipikirnya saya itu tahu apa yang kamu pikirkan. Dan saya belum sekolah ilmu perdukunan, Mbak. Jadi saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sebelum kamu ngomong, saya tidak tahu. Jadi untuk sementara ini saya tuh pernah belajar ilmu psikologi, tapi bukan perdukunan. Jadi nengko dukun cabul, Mbak, gak lolos, Mbak. Jadi jangan punya pikiran bahwa saya itu tahu pikiran Anda. Jelaskan, dan saya mudah lupa. Oke. Kalau saya ditanya ini siapa, jangan tersinggung. Karena SMS banyak, kadang saya lupa. Dan nggak catat namanya gitu loh. Jadi sekali lagi harus terbuka ya Mbaknya. Sekali lagi ngomong dulu sama majikan, kalau nggak bisa, jangan kelebor. Komunikasi dulu, ngomong sama agent, nggak bisa kelebor. Karena sekali lagi kasus lebor itu nggak cepat. Sekali lagi kalian buka kasus lebor itu bukan cuma 1 bulan, 2 bulan. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan kasus lebor visamu bisa turun, saya agak meragukan gitu loh. Jadi ada beberapa kasus yang kasus lebor katanya visanya bisa turun, ya saya mikir-mikir kalau kasus lebor sebaiknya jangan. Kalau bisa dikelirin dulu, dapat visa baru ngeleborin majikan. Itu trik saya gitu loh. Oke. Oke ya, jawabannya adalah tanyakan sendiri. 3 hal tadi yang disampaikan sama Mbak Kontreng, tanyakan sendiri. Kalau suatu saat memang terjadi kericuan, ya pertama agent dulu diajak jadi mediasi. Bicara. Kalau memang ternyata agent nggak bisa, ya sudah dilebor diselesaikan. Seperti itu ceritanya. Jadi, tapi saya rasa sampean kontrak sampai 4 dan belum menanyakan, majikan berarti menerima sampean dan sampean juga baik kerjanya karena sampai 4 kontrak. Ya mudah-mudahan komunikasi sampean dengan majikan akan memberikan hasil. Sekali lagi di sini tidak menanyakan hasil, tapi di sini kita sampaikan bagaimana caranya dan itu tetap juga hasil akhir kembali ke teman-teman sendiri. Karena tidak ada di tempat kami memberikan keputusan. Tapi silahkan diputuskan sendiri. Di sini solusi kita kasih. Di sini hanya diajak untuk diskusi. Di sini diajak ngobrol. Boleh Mas saya tambahin, Mas? Boleh saya tambahin? Boleh saya tambahin? Aja dawa-dawa. Sing takok ngisor sik wakeh soalnya. Lanjut. Oh ya wes lanjut. Nanti belakangan aja buat pesen yang ngono. Ya, siap. Oke, Mbak mau Simpenan nanya. Genggo. Mau nanya ini Mbak Rengganis, mau nanya banyak agent bilang katanya, nah ini perkataan banyak agent yang bilang ini tembung katanya ini agak lumayan ya. Katanya yang dapat surat merah karena intermenet tidak bisa proses ke Hongkong lagi. Ini cerita dari 3 jenis surat merah ini. Boleh siapa yang mau jawab duluan? Lanjut. Sekali lagi kita bertiga bukan ilmu perdukunan. Kita tidak percaya katanya karena musim aja katanya udah panas ternyata masih dingin. Jadi saya tidak percaya katanya ya. Benar nggak? Katanya musimnya kan panas tuh sekarang April, tapi ternyata masih angin sepoi-sepoi, masih kademen. Jadi sekali lagi Mbak, itu bukan katanya, itu benar. Tapi ada term and condition, ada syarat-syarat tertentu. Jadi jangan dipukul rata itu katanya. Dan hanya imigrasi yang tahu dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi dengan surat merah itu. Yang lainnya kita bisa bahas. Sekali lagi surat merah itu isinya adalah antara imigrasi dan Tuhan yang tahu. Kamu aja nggak tahu isinya apa, kecuali kamu nanya. Surat merah sudah saya jelaskan ada 3 macam. Di mana mengatakan bahwa kamu pulang Indonesia visamu turun, yang kedua kamu di blacklist beberapa lama dan di blacklist permanen. Jadi ada 3 itu aja. Kalau dapat surat merah katanya tidak bisa turun visa, saya tidak mengatakan pasti 90%, tidak. Tapi 75%. Jadi yang 25% bisa balik. Yang 25% lagi masih bisa kembali, tapi lain kali. Yang 50% nggak bisa kembali. Jadi saya bilang term and condition. Ada syarat ketentuan yang berlaku. Jadi tidak semua. Itu aja. Itu bukan katanya dari imigrasi sendiri. Oke, Mbak Kontreng. Sama, karena kemarin tak baleni lagi ya, sama sebenarnya. Karena surat merah sama aja dibaleni,
Oke pertanyaannya, lek sama gak usah dibaleni. Ya Wes wes ajar. rasa ya wes podo ya kayak Dewi ya wis dibahas kan nih gak apa-apa podo ya. Gila, ojo capek membahas. Jangan capek membahas. Teman-teman itu selalu akan membutuhkan info. Kita nyari pahala, puasa-puasa loh. Kita nyari pahalanya. Gak poso kok deh. Mau gue panganan mangan KFC. Oh. Dek gak poso. Nah, aku Ya. sih orang puasa. Oke teman-teman, itu ngejok sedikit sebentar ya, biar nggak kaku semuanya. Ya, Kita juga kadang biar nggak tegang, relax. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, itu tadi mengenai surat merah ya, Mbak Renggani saja. Jadi jangan prediksi. Jadi kita pastikan saja kalau ada temennya buka. Oh, mandek nih. Anda nih. Surat merah tidak boleh dibuka loh, Bisa. Mas Andro. Surat merah tidak boleh dibuka. Oh Yang iya, buka cuma imigrasi aja. Jangan Buka. lancang itu. nggak surat dibuka, cinta. nggak dibukanya di bandara kan? Yang buka imigrasi, bukan kita. Oh. Surat cinta itu bukan kita yang buka. Berarti kita kan lah pulang apa enggak? Berarti kita kan mesti pulang kan? Itu diserahin kan? Mesti pulang, Bentar. tapi kan di bandaranya dikasih now. Nah, Di gandaranya. bentar. Kenapa kita bilang ada tingkatan gini Mas ya? Nah, Ini sekarang tak dibahas loh, cerita. ini rame nih. Betul. Kenapa ada tiga Pulang nggak oleh tingkatan? dibuka. Lanjut. Kenapa ada 3 tingkatan? Mbak Yuni juga menyatakan ada 3 tingkatan karena itu ada beberapa kondisi seperti ini. Kalau saya pribadi kan selalu menyatakan, pertama kamu memutus kontrak pastikan alasanmu jelas dan pastikan kamu pulang Indo dulu. Jadi ngomong Kak, aku pulang Indo, aku nggak nunggu di Hongkong. Apapun alasannya jangan menunggu di Hongkong. Kalau seperti itu suratmu cuma satu. Tapi kalau kamu sudah banding, ya kamu banding akan ada 2 surat. Surat itu akan ada pemberitahuan. Terus kalau kamu banding kan ini sudah nunggu 6 minggu toh. Kamu tetap banding, biasanya kan kamu ada reconsideration. Nah, itu nanti kamu dapat surat merah itu tidak boleh dibuka, yang tahu isinya cuman imigrasi sama pihak bandara. Itu tidak boleh dibuka. Nah, wes kayak gitu, itu sudah 3 tingkatan yang kita sendiri pun nggak ngerti kasusmu Wingko ki prosesmu diterima lagi atau enggak. Iya, jadi kenapa saya menyarankan ke teman-teman, seandainya kamu ini terpaksa, kan waktu 14 hari itu kita cari majikan kan cukupnya hanya untuk aplikasi nenggone KJRI doang ya kan. Jadi belum sampai imigrasi, otomatis kamu harus extend 1 bulan lagi. Tapi pastikan kamu nunggu visa di Indonesia. Ini saran saya. Jadi menghindari tingkatan-tingkatan. Oke, lanjut. Berarti surat itu diterima sama kita, terus kita pulang disodorin kan? Iya. Disodorin ke betul. Imigrasi yang di bandara kan? Betul. Begitu nggak teknisnya? Betul. Jadi saya klarifikasi lagi, Mbak Kontreng dapat surat pertama itu pun nggak boleh dibuka loh. Surat ada yang pertama dibuka, ada yang dibolehkan dibuka, Mbak. Ada yang dibolehkan dibuka. Tidak dibuka. Tapi dia ada 1 lembaran lagi. Keterangan. Surat merah dan 1 lembaran. Di mana mengatakan kapan dia harus keluar, itu ada di suratnya. Jadi nggak boleh dibuka. Surat merah itu tidak pernah ada yang buka. Kecuali dia lancang ya. Karena ditempel, tidak boleh dibuka. Surat merah itu tidak boleh dibuka. Restricted. Ya. Kenapa dikasih surat merah? Kenapa dikasih surat merah? Kalau kita buka di imigrasi, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah. Dulu masih bisa ke Makau, si anak ini buka surat itu. Pingin tahu apa? Ternyata apa? Kan di imigrasi sebelum lepas ke Makau tanyain kenapa. Akhirnya dia dimasukin di ruangan investigasi. Jadi surat merah itu tidak ada yang bisa buka. Kalau kalian dikasih surat merah itu dipegang. Kita sebagai agent pun pertama kali dapat surat, kita nggak pernah buka itu. Dan kita tidak pernah tahu isinya apa. Saya tidak pernah tahu isinya apa. Saya bekerja di agent, dan surat merah tidak boleh. Kecuali ada surat lampirannya. Jadi surat merahnya belum pernah ada yang tahu. Berarti kalau ada postingan yang dibuka, sekali lagi, sebenarnya ya mereka itu lampiran. Apa? Bukan, lampiran. Itu ada sendiri. Itu lampirannya. Ada sendiri yang memang suratnya kan aku tadi ngomong toh ada 3 tingkatan itu toh karena ada reconsideration juga. Kenapa aku menyarankan sebaiknya jangan seperti itu? Karena memang ada di saya itu tingkatan, ada juga yang agennya lancang membuka itu ada, tak bilang ini harusnya nggak boleh dibuka. Kenapa agenmu lancang? Tidak boleh dibuka. Itu aja.
Itu tidak boleh dibuka. Itu pun aku nggak berani share di publik. Yang itu aku nggak berani share di publik. Yang aku share adalah surat tersendiri dikirimkan kepada Iya. anaknya ini sendiri. Iya, lampirannya itu, lampirannya. Betul. Saya bekerja Ya, di agent jadi sekian yang lama. khusus itu tidak boleh dibuka, ada sendiri. Dan itu ada agen kemarin yang lancang membuka, saya pun tidak berani share di publik. Hebat itu agennya. Itu agennya aku Saya- langsungin jempol. Aku Karena langsung kita bilang tidak nggak berani. boleh loh ini. Itu anaknya sendiri ada di saya soalnya. Acungi jempol karena kenekatannya. Karena berani. Ah. Karena Ya, berani. karena berani. Aku dewe kaget kok, kendel amat. Aku Soalnya aja saya yang dikasih pribadi, tahu nggak berani, saya nggak berani share di pribadi, publik. kenapa si Siti itu di blacklist at all? Kenapa? Karena kita banding terus. Dapat surat Iya. merah pertama, kita banding. Kita Iya, banding betul. karena surat reconsidering itu kita banding. Banding lagi sampai aku naik ke lantai 25, makanya shut up sekarang. Aku sekarang shut up gara-gara kasusnya si Siti. Makanya sekali lagi aku bilang, makanya Mbak Kontreng bilang tadi ada yang buka, saya kaget. Saya ingin klarifikasi bahwa surat merah itu hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu. Kalian aja nggak akan tahu. Kalau sampai ada yang tahu, kalian hebat. Aku wes ngerti, makanya kan karena ada yang Saya buka tidak tahu. dan dikasih ke saya, tetapi saya tetap tidak share di publik karena saya tahu itu undang-undangnya tidak boleh. Iya, Oke, karena itu surat merah privacy. jelas. Sekarang pertanyaan berikutnya. Luar biasa ya, surat merah ini berarti pihak imigrasi bandara yang buka. Betul. Iya, betul. Terus kalau kita tanya boleh ya nanti sama imigrasi, aku iku lapo. Bertanya boleh, Lah, iki mereka sapa? kan tidak berkewajiban menjawab Anda sekali lagi. Kowe iki sapa? Ya, aku Iya, iki kan wong bertanya kepo. boleh, mereka tidak Woi, berkewajiban menjawab Kok Anda. kau wabeh jemping saya itu nanya kepo gitu loh, kok langsung dijempingi ini apa gurung buka ta ya apa mangan macan. Takok sithik ae kok digas. Jadi kayak gitu ya Modelnya kan oleh teman-teman. Penjelasan oke. dari surat merah ternyata saya sudah dihakimi sama mereka berdua dan diadili. Nggak apa-apa daripada teman-teman yang dihakimi, mending saya aja. Jadi surat merah sekali lagi kita tidak tahu isinya, ya berdoa-berdoa saja, mudah-mudahan surat merah itu bukan sesuatu yang bahaya dan kalian tetap masih bisa punya kesempatan bekerja lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Miss mau nanya, kalau sudah kerja 6 tahun, kalau yang dijaga meninggal dan kita tidak dipakai lagi, bekerja 6 tahun, difinishkan, bukan interminate, masih berhak mendapatkan long service enggak? Dapat. Ya, wis. Kalau yang dijaga meninggal dan yang tanda tangan majikannya yang meninggal. Dapat. Yes. Karena aku kemarin anakku dapat 18.200 berapa. Dapat. Oke. Sip, Mbak Kontreng nggak usah nanggapi, wis jelas ini Nggak, wes, jawabannya. nggak usah, Beres. udah dijawab itu paten Oke, itu. Mbak Yuni, kalau kerja satu alamat 6 tahun, yang tanda tangan 2 orang. Nah ini nggak jelas juga pertanyaannya. Dapat long service apa tidak? 2 orang. Lah iki nek sing siji papat, sing siji loro kan ya tambah gak oleh toh. Sebentar, kemungkinan kayak saya sama suami saya yang tanda tangan seperti itu Ya, mungkin. ini 2 ini Kurang lebihnya. Ini diakali Iya. yo, nggak bisa kalau 4 lawan Nggak bisa, 2. bukan satu nama. Nggak bisa Mbak Laras, Nggak bisa. milikmu. Ya, wis. Itu kena. namanya tricky. Jadi kalau aku nggak mau ingin Iya. ngasih long service sama pembantuku, dulu atas nama aku 4 tahun, terus yang 4 tahun lagi atas nama suamiku, kamu nggak dapat Mbak. Dan yang ke 10 tahun atas nama Thomas, jadi nggak dapat. Nggak dapat Ya, langsung. kena ini, Mbaknya kena trap ini, kena trik. Iya, Kena trik majikan. Gak apa-apa Mbak. Ya, ikhlas saja. mudah-mudahan ke depan rezekinya samain jauh lebih banyak. Mbak Laras milikmu, begitu jawabannya. Selanjutnya adalah Mbak Dian Akila Fatin. Majikan pelit susah keluang long service. Koyok majikanku ngeluh, aku ngalor ngidur nek ngomong akhirnya aku sing ngalah. Woi, ini sadar diri, alhamdulillah. Semoga rezekinya tadi bertambah. Belajar lagi ya Mbak, mudah-mudahan sampean bisa dapat rezeki lebih banyak. Pertanyaan berikutnya, jeng. Mbak Dwi, mau nanya Miss, sekarang 3 bulan lagi finish. Kalau di interminate majikan, selanjutnya visa bisa turun nggak? Posisi majikan pertama 8 bulan break. Wah, ini piye iki? Kurang 3 bulan finish.
kalau di interminate, apakah bisa turun visa sedangkan dia punya majikan pertama 8 bulan break. Nah, ini yang majikan ini berapa tahun? Wis diasumsikan aja kira-kira sudah jawab nggak? Yang kayak gini. Sebentar. Majikan kurang posisi 3 bulan, kayaknya dia nggak akan interminate kamu kalau kamu nggak keterlaluan, Mbak. Iya. Itu pasti. Jadi sekarang pakai saja ayat 1 pasal 1, anggap aja majikan paling benar dan tunggu 42 hari ngegas pol belayu sing banter. Jadi bertahan 1,5 bulan, habis itu pakai tancap gas pol. Langsung kabur. Golek Jadi Mbak Yuni bertahan. ngono. Jadi Ya kuwi keri-keri ojo, terserah. jangan negatif thinking ya. Kalau Miss Yuni bilang, jangan negatif thinking ya. Habiskan aja. Habiskan aja sebentar lagi. Kamu harus sabar 1,5 bulan. Habis itu tancap gas lari pol. Oke. Jadi terserah kamu mau cari agent manapun, yang penting menurut kamu adalah bagus. Finishing Yang dulu ya. mana menurut, iya, kamu harus finishing 1,5 bulan. Oke. 6 minggu, Mbak, kamu harus bertahan. 3 6 bulan minggu. padahal kurang 1,5 3 bulan aja bulan. bertahan. Bukan, kita jangan hitung 3 bulannya, kita hitung kurang dari 42 hari, berarti bertahan saja 6 minggu atau 7 minggu. Bertahan itu aja. Setelah itu kamu mau ngelawan atau apa terserah. Oke. Jadi tolong bertahan sebentar aja. Mbak Dwi, tinggal sedikit langkah. Itu pesan dari Miss Yuni. Mbak Kontreng? Fokus kerja lah, nggak usah mikir mau diterminate atau tidak. Nggak ada orang yang mau diterminate, pengennya finish. Sudah, fokus kerja. Mikir kok mikir Siapa tahu dia punya utang di bank lah. Ya itu urusan lah, kalau masalah utang itu harus dibayar, itu saja. Makanya ojo ngegas dikit. Aku tahu kamu nggak puasa, ngegasmu kurang pol. Wong sing takon ngegas kono, sing ngegas kene. Oke, Mbak Dwi, itu support ya, dukungan dari Miss Yuni begitu dan Mbak Kontreng. Jadi fokus, jangan negatif thinking, dah mainkan saja semuanya. Serahkan kepada yang di atas bahwa sampean baik-baik saja sampai finish. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Dian Akhilafatin. Kalau sudah tanda tangan terus nggak jadi memperpanjang, intinya pingin dimajikan lama, terus mau ganti baru, apakah ribet kalau visanya nggak turun? Tuh, oh ini dari majikan lama pindah ke majikan baru, terus nggak jadi, terus ganti baru. Nggak paham aku maksudnya gimana? Iya, ini nggak paham ini Mbak Dian Aquila, agak lebih diperjelas pertanyaannya. Aku kayaknya paham, Kek. Aku kayaknya paham. Ya wes, Kek. Mbak Kontreng yang paham, silahkan. Ini kembali lagi, Mbaknya ini sebenarnya mau lanjut kontrak atau mau pindah majikan baru, itu saja. Jadi jangan mencela-mencele. Kembali lagi, sekali lagi, jangan mencela-mencele. Kalau nambah kontrak, ya nambah kontrak. Nggak nambah kontrak, ya nggak nambah kontrak. Karena kalau Anda sudah tanda tangan dengan majikan baru, itu artinya Anda udah move on. Gitu loh. Terus kamu tanda tangan majikan baru, majikan namamu ngerayu, tambah gaji, kamu yo gleyot, ini nggak bisa. Tolong deh dikondisikan ya. Ngono dituntut majikanmu baru, kamu keluar-keluar, kamu nggak salah. Aku sebenarnya nggak mendukung ini, sorry. Udah gitu aja. Sebentar ya, kalau saya pribadi tidak mendapatkan pertanyaan apa yang Mbaknya tanyakan tapi dari sini saya memberitahu bahwa Mbaknya kayaknya bingung antara renew atau majikan baru. Itu aja. Sebenarnya Mbaknya ini sekali lagi, kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu lakukan, apalagi kita. Ini adalah pertanyaan yang membuat kamu sendiri bingung. 1, apa yang kamu mau dulu? Apa tujuan kamu dulu? Kalau kamu cari nyaman, renew aja. Tapi kamu merasa tidak nyaman, jangan pergi mencari yang baru. Jadi menurut saya adalah sesuatu yang tidak menentu di sini. Jangan membuat orang lain berpikir bahwa kita akan tahu apa yang terjadi dengan Mbaknya. Pastikan apa yang kamu mau sebelum kita menentukan apa yang kita kasih saran. Ini Mbaknya minta solusi atau minta pembenaran? Nyambung lagi. Nyambung, Pak. Nyambung. Nggak masuk guys. Sebentar. Maunya Siapa? apa? Maksudnya mainnya apa ini? Gabung, kan kita gabung. Kan silakan Pak, silakan. Gabung, kan? Boleh, Boleh Pak, boleh, silakan. Oke, lanjut. Oke. Jadi sekali lagi buat Mbaknya adalah pertanyaan saya,
Mbaknya cari solusi atau cari pembenaran? Karena mbaknya ini bukan ngasih pertanyaan, tapi dia melibatkan perasaannya sendiri. Ingat, saya bukan ilmu dukun ya, saya jadi tidak punya ilmu dukun yang dimana memperkirakan mbaknya mau seperti apa. Kalau memang mau renew, silahkan renew. Kalau masih bimbang, pastikan dulu apa yang kamu mau. Oke, Oke? sip. Pertanyaan Mbak, berikutnya, Mas. Mbak Dian Akila Fatin seperti itu jawabannya. Jadi mbaknya harus tahu kondisi dan keadaan apa yang diinginkan. Seperti yang Miss Yuni katakan, kalau nyaman lanjut. Kalau mau cari yang baru ya sudah, lupakan yang lama seperti kata Mbak Kontreng. Jadi jangan nanggung berat. Kalau nanggung sama repot nanti. Apalagi nanggung tambah jawab. Nanggung jawab, repot lagi itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah KC kalau habis tanda tangan kontrak. Mas Sandro, suaramu hilang lagi, Mas Sandro. Ya hilang mana ha? Ambil 1 tahun. Apakah Mas Sandro, bisa? repeat lagi. Suaramu hilang. Suaramu hilang mana? Oke. KC, kalau habis tanda tangan kontrak majikan baru, terus ganti paspor, rencana ambil 1 tahun, apakah bisa pulang Indo? Jadi dia rencana mau ngebreak ini. Cuman 1 bisa. tahun kok dia nambah. Bisa. Sip. Bisa pulang Indo? Bisa. Ya jawabannya bisa, bener. Ya wis. Ngebreak kan dia. Pulang Indo ya oke. Ya mulai Indo nyapa ora bisa. Bye-bye. Bisa. Sip, lanjut Bye-bye. lagi Mbak Sofi. Ya ojo diseneni lah, wong takon ini enggak Lo salah. bye-bye ya, aku lu ora nesu, aku muni bye-bye. Kan Ya, lagi udah bye-bye. bye-bye. Oke. Sensitif banget sih ini orang sebelah. Enggak tahu. Yang main siapa, yang sensitif siapa? Yang men yang makan loh. Oke, maaf C, mau nanya. Saya udah pernah interminate 1 kali. Kemudian cari majikan. Finish 2 tahun. Pulang Indo dan masih di Indo. Masih bisa kerja ke Hong Kong lagi C. Dan apakah nanti dapat majikan tanpa menanyakan riwayat kerjanya C? Ini tak jawab, bisa Mbak. Wis. Silahkan salin Dari Mas telepon Sandro. saya. Silahkan telepon saya, syarat-syaratnya nanti sama saya di 547910077. Nanti kita akan Promosi. proses dan carikan majikan baru. Nanti baru interview, sampean tenang kalau ada Miss Yuni. Oke, kita lanjut. Mbak Dian Akila lagi. Kalau sudah tanda tangan tidak ingin lagi kerja di majikan yang lama. Tapi visa belum turun. Cari majikan yang baru. Visanya susah turun. Adakah nanti saya kena kasus? Nah, ini masih bingung lagi dia itu. Dia itu Tidak Mbak. Kalau kamu udah renew tapi visamu belum turun, kamu boleh cari majikan baru. Selagi visamu belum turun, kamu boleh pergi dari situ. Tapi pastikan kamu finish kontrak. Kalau kamu tidak finish kontrak, visamu tidak bisa turun. Aku bilang gitu aja gampangannya. Daripada kamu bingung ya. Soalnya kadang-kadang kita bercanda mbaknya ntar nggak nyambung, ntar malah keliru. Sekali lagi saya bilang, kalau visamu renew belum turun, kamu boleh pindah. Kamu bisa cari majikan. Tapi kalau visamu sudah turun, kamu pindah lagi, aku bisa pastikan 99% visamu tidak bisa turun. Sip. Mbak Kontreng? Sama, boleh. Nggak usah dibaleni. Yes. Oke, mantap. Itu tadi ya Mbak Dian. Jadi kebingungan sampean sudah dijelaskan 2 kali. Mudah-mudahan sudah bisa paham. Kalau nggak paham silakan datang ke kantor Juang, nemui Miss Yuni. Ya, kalau perlu cari majikan baru sama Miss Yuni. Aku tak promosi sih, eket mang gurung promo blas. Oke. Lanjut Mbak Ruth Sri Madiun. Saya sejak 2005 kok nggak pernah urusan sama agent kalau tidak cari majikan dan renew. Semuanya saya langsung urusan sama majikannya. Oh, keren nih Mbak. Keren nih. Bagus ini, bagus. Bagus. Ini yang saya suka. Nah, PMI yang jos. Nanti kita bikin podcast Mbak Ruth Sri Madiun. Tak tunggu, nanti tak komen lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Selama 6 tahun belum ngebreak, mau ngebreak, apakah bisa turun? Nah, ini 6 tahun. Tidak peduli kamu 10 tahun atau 20 tahun, Mbak. Kalau sekarang ngebreak, visamu susah turun. Itu aja. Nah. Kecuali ada surat bagus dari majikan, ada rekomendasi dari majikan. Oh, sip. Jadi gini Mas, sebentar. Saya ada 1 anak. Kenapa saya ambil video ini sebagai contoh buat mbak-mbaknya sering menanyakan hal yang sama. Kalau kamu kerja di majikan,
ini anak ini 9 tahun kerja di majikan satu dan dia bilang sama saya kalau dia di interminate. ，sebentar ya. ，Jadi ini satu majikan kerja 9 tahun 6 bulan. Tiba-tiba di interminate. Dan anaknya telepon saya, majikan saya bilang saya bagus. Jadi saya tidak mempercayai omongannya anaknya saja. Saya telepon majikan. Apakah benar kamu interminate pembantu? Aku udah ngomong sama pembantuku kalau kita hubungannya bagus. Tapi sebagai agentnya Jenny, aku tidak percaya dengan majikan. Dengan omongan Jenny. Jadi aku cross check sama majikan. Apakah benar? Jadi saya ingin memastikan bahwa anak saya ini punya rekod bagus. Jadi saya bisa pastikan 100% visanya Jenny ini bisa keluar. Karena majikannya Jenny ini 9 tahun yang lalu adalah majikanku dari agenku. Jadi ini cara saya. Tapi kalau mbak-mbaknya di luar kan saya kurang tahu. Tiba-tiba di interminate, ngebreak kan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ini kan majikanku sendiri. Jadi aku di hari yang sama telepon majikan. Apakah benar? Ini kelebihannya kalau majikannya punya saya ya. Jadi saya langsung cross check. Walaupun sudah di interminate. Itu aja Mas Andro. Sip. Mbak Kontring? Ya sama. Oke. Lancar Jaya kalau sama berarti itu ya. Jadi kalau ada rekomendasi baik ya tadi. Catatannya kalau ada rekomendasi baik. Karena kan concern-nya ini kan gini Mas, concern-nya kan lebih ke hubungan baik toh imigrasi. Jadi kenapa saya memastikan alasan Anda itu jelas. Oke. Sip. Berarti pastikan dengan majikan tidak ada masalah dan baik-baik saja walaupun sampean break, majikan rela untuk melepas sampean dan memberikan catatan yang baik. Yes, itu. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, mungkin saya bacakan aja ya. Ya, mudah-mudahan ditanggapi dengan baik. Mau tanya, long service itu minimal berapa dolar, Mbak? Jadi tolong dijawab saja. Long service minimal berapa dolar, Mbak? Katanya. Bukan kalkulator nggak, Tring? Ada kalkulatornya, tak kayak rumusnya saja dihitung sendiri. Gaji standarmu 2/3 dari gaji standar dikali lama bekerja. Itu saja. Wes golek kalkulatornya dewe lah. Nggak bisa kita ngomong minimal kan karena lama bekerja. Kalau 5 tahun ya paling minimal 5 tahun ya dikalikan 5 tahun. Gaji standarmu berapa? Karena kalau gaji standar pemerintah kan jelas. Tapi sekarang ini kan gaji standar itu kan tergantung majikan sama kalian toh. Oh, berarti bisa juga ya long service itu tergantung perjanjian sama majikan berapa angkanya itu juga akan. Gaji standar sekarang kan gaji standar kan 4630 kan 2/3 kali 4630 dikalikan lama bekerja lah. Kalau taruhlah ternyata 5. saat ini lah ya kalikan 5 ya kan. Kenapa 5? Karena kan pada dasarnya batasnya 5 tahun. Oh, rumus dikali. Rumusnya. Iya, ini kan rumusnya, masalah minimalnya berapa ya silakan hitung sendiri. Berapa gaji standar dikali 2/3 dikali gaji standar yang ada di kontrak kerja. Karena kenapa saya bilang gaji standar ada di kontrak kerja? Itu kan kadang ada naik gaji, ada tidak, Thomas. Kenapa saya tulis demikian? Dikali 5 tahun. Karena minimal untuk hitungan long service itu 5 tahun. Atau lama bekerja. Jadi kalau lama bekerjanya kan 6 tahun, 8 tahun ya silakan. Tapi kalau tanya minimal itu tadi kan paling minimal kan? Paling minimal ya 5 tahun. Jadi kita tidak bisa jawab angka, tapi 2/3 kali gaji standar kali lamanya kerja. Betul. Yes, sip, clear. Oke, lanjut ya Miss, beres kan? Lanjut. Oke.
eh, long service itu benar-benar pembahasan yang luar biasa. Maaf mau nanya, long service itu wajib apa tidak? Kalau 3 kontrak di satu majikan, nah, ini wajib atau tidak? Tadi udah dijelaskan ya, berarti Mbaknya nggak ngelihat dari awal. Ya, ini baru masuk berarti baru Iya, masuk. nggak apa-apa. Tidak wajib, Mbak. Karena kalau selama kamu masih dibutuhkan, majikan tidak wajib memberikan kamu. Kecuali majikan sudah tidak membutuhkan Anda, dia wajib memberikan long service pada Anda. Itu aja. Next. Sip. Mantap. Tidak wajib. Lanjut. Mbak Git. Mas Sandro mati lagi, Mas Sandro. Terus ya? Mati lagi. Testing. Sudah belum? Kita semakin genting. Ya. Lanjut. Tanya, ini jawabannya juga kayak tadi, tapi nggak apa-apa kita bacakan. Kalau kontrak kedua yang tanda tangan Dadai, terus yang kontrak ketiga yang tanda tangan Singsang, apakah dapat long service dengan alamat sama? Ini sama kayak tadi, tricky kan, berarti nggak dapat, Mbak. Langsung tak jawab aja, Mbak Gita James, dijelaskan tadi di depan, nggak apa-apa. Kita ulang lagi bahwa harus dalam posisi 5 tahun atau 6 tahun itu satu nama. Kalau kayak gini kan nggak satu nama, Mbak. Berarti majikan sampean pintar untuk bisa menghindari long service sampean. Begitu ceritanya, Mbak Gita James. Terima kasih. Bojoku ngentut, suaranya buanter tuh ini. Wis tak lebokno live sisan. Oke. Pertanyaannya Mbak Jumiati, aku ora lulus matematika. Ya wis Mbak, sinau dhisik matematika gitu aja. Aku ora lulus gitu loh. Mau tanya seperti itu. Polam, mau kemarin dapat saya satu alamat tapi yang lain yang tanda tangan. Oh ini ngomenin yang di atas. Kalau majikan nggak butuh lagi dikarenakan yang dijaga di panti, kebetulan renew 5 bulan. Nah, sik. Mau nanya, kalau majikan nggak butuh lagi dikarenakan yang dijaga di panti, kebetulan baru renew 5 bulan. Pertanyaannya apa, Mbak? Ini aku bingung. Pertanyaannya apakah dia dapat long service? Iya, kelihatannya itu sih, kurang dilanjutin. Gimana? Depends ya. Kalau dia benar-benar masuk di Loyanyun dan tidak diambil lagi, dia dapat long service. Tapi kalau dia setelah masuk Loyanyun 1 bulan, 2 bulan, kemungkinan dia masih bisa balik lagi. Karena kebanyakan belum tentu juga posisi kayak gini sekarang Loyanyun tidak begitu bagus ya. Banyak orang majikan yang diambil balik lagi. Jadi kalau memang masuk Loyanyun dan ada cengkoi, kamu yakin dia masuk Loyanyun, sebenarnya dia bisa kasusin kamu ke labor, bawa ke labor. Kalau memang iya. Karena dia sudah tidak membutuhkan loh. Kecuali dia ditaruh di Loyanyun tapi sebenarnya majikan lagi cari pembantu baru. Beda ya. Jadi kayak sekarang saya ada pembantu nih. Udah 5 tahun 3 bulan. Anggap aja 5 tahun 3 bulan. Saya bilang sama mbaknya, Mbak saya tidak butuh pembantu. Saya kirim ke imigrasi, saya bilang tidak butuh pembantu lagi. Dengan rekod bagus supaya mbaknya ini bisa cari majikan lagi. Tapi sebenarnya saya sedang cari pembantu lain. Imigrasi kan ada rekod. Jadi kalau mbaknya nuntut long service ke saya nggak bisa. Tapi kalau orang tua mertua saya benar-benar tak taruh di Loyanyun, dia dapat bisa menuntut. Itu ya, Mbak Rosmala. Depend of situation. Mbak Kontreng? Sama. Oke. Lanjut. Penjelasannya sama. Jadi depend on. Perhatikan tadi ya, Mbak Rosmala. Pertanyaan berikutnya. Ini malah ada yang jawab pertanyaannya Mbak yang di atas. Mantap, bagus. Mbak Rosmala, Elsa Mala, apakah visa bisa turun? Bisa turun majikan nyuruh cari majikan baru karena yang dijaga di panti, tapi majikan nggak mau interminate. Nah, ini piye maksudnya? Mbak Iki, apakah visa bisa turun majikan nyuruh cari majikan baru karena yang dijaga di panti majikan nggak mau interminate. Jadi ini Nggak bisa. Oh ya, nggak bisa ya? Wong kontrak belum diputus kok bagaimana dia dapat visa baru? Nggak bisa. Oh, harus diputus dulu. Intinya mungkin mbaknya disuruh nge-break.
Mungkin Bisa jadi majikan nyuruh dia mungkin nge-break. demikian. Heeh. Tapi kalau memang nge-break, minta penjelasan sama majikan. Kalau mbaknya nge-break dengan sendirinya, sekali lagi, jangan menduga dan mengira, karena kita tidak punya ilmu perdukunan. Tanyakan yang pasti. Jangan menduga. Karena ini asumsi ya. Ini asumsi saja ya. Ini saya rasa masih mungkin, kemungkinan. Kalau majikan memang nggak butuh kamu, dia pasti akan keluarkan kamu. Kalau dia nggak ngeluarin kamu, berarti dia masih butuh kamu. Intinya kuat-kuatan lo, kamu sing modar apa aku sing bongko. Bus. Jadi tetap di situ. Kalimatnya Lah kan kamu yang ngajarin kata-kata itu. Iya tapi ojo ditokno nang kene Miss ya elah itu kan Ya enggak kan, percakapan. ini bukan pertahanan, ini ilmu pertahanan. Kamu yang bertahan atau saya yang bertahan? Paham nggak? Ini bukan saya yang ngatakan Oh. kasar ya. Ini adalah ilmu pertahanan kita. Dimana kalau majikan ingin terminate kamu, dia harus ngasih surat. Tapi kalau kamu yang nggak mampu bertahan, kamu nge-break, kamu visanya kemungkinan besar nggak bisa turun, Mbak. Oke, clear. Yes, begitu ya Mbak. Jelas, clear. Jadi nek kuat-kuatan siapa yang interminate atau sampean yang ngebreak. Terus kata Mbak Kontring benar, kalau visa nggak diputus gimana mau visa turun. Nah, itu tuh jelas banget. Oke. Ini pertanyaannya saya di North Point, tapi bos seminggu sekali bawa ke rumah dia yang satunya. Kadang juga tinggal di kapalnya. Disuruh bersih-bersih juga. Agent sudah menegur majikan, tapi moyong. Terus gimana? Yo bubar. Gimana coba? Ini Ya dia saja nggak sanggup menolak kok. Simpel lah. sampean harus menolak, Mbak. Kalau sampean nggak mau, Agent sampean menolak. menegur, dia nggak menolak, kan percuma. Jadi kenapa kamu bilang moyong? Sebenarnya moyong bukan agenmu, kamu yang merasa moyong karena kamu nggak mampu menolak. Itu saja, wes. Jawabannya mak jelek. Jadi Mbak, tak perhalus jawabannya ya. Jadi sampean sudah majikan sudah ditegur agent dan tetap nggak bisa dan sampean tetap menjalankannya, berarti sampean sendiri yang memang mau mengerjakan. Kalau memang sampean nggak mau ya udah break, interminate, cari solusi atau cari majikan lagi yang baru. Kalau sampean keberatan dengan itu, karena sekali lagi dalam peraturan di Hong Kong sampean bekerja hanya tempat yang tertera pada kontrak. Benar apa enggak? Betul. Ya, aku sedikit-sedikit belajar. Jadi biar bisa jawab. Kalau di luar kontrak itu sudah tidak wajib untuk sampean lakukan dan sampean bisa menolak. Kalau pertanyaannya enggak enak berarti itu wis sampean dhewe sing karep. Seperti itu aja, Mbak. Yes, seperti itu. Mbak Mica jawabannya. Terima kasih. Jadi keputusannya gimana? Terserah sampean. Mau lanjut apa break? Kalau mau break atau sampai finish, datang ke Bandung cari Miss Yuni. Aku promosi lagi. Ujungnya akan ke situ. Lebih baik finish dan cari Miss Yuni, majikan yang baru daripada sampean ngeluh. Wah, ini tanya lagi nih, Mbak Dian Akhilafatin, luar biasa. Ini interest ini. Tanya terus dia. Gini, C, kan sudah tanda tangan di majikan lama, keadaan bikin tidak nyaman dan tambah ribet, bikin kerja tak seindah dulu. Intinya pertanyaannya sebelum visa lama turun, apakah udah dijawab tadi? Udah dijawab. Bisa. Bisa, sip. Lanjut lagi. Pengen pindah juga agennya CC, ditunggu. Mbak Dian Akhilafatin ditunggu sama Miss Yuni di Jungwan, lantai 9 ya. Nanti alamatnya nanya ke saya. Beres, langsung kalau kayak gini cepat saya. Mbak nanya dong, saya jaga lansia. Ini dowo ini, Mbak Ani Prase. Ini niat ini. Coba kita baca pertanyaannya ya. Mbak nanya, saya jaga lansia berkebutuhan khusus. Sudah kontrak kedua, 3 tahun. Kurang 1 tahun lagi. Dan majikan minta saya mengenapi 5 tahun. Tidak mau 6 tahun karena tidak mau mengeluarkan long service. Dan setahu saya kalau sudah 5 tahun pun bisa dapat long service. Ya keren ini. Hubungan saya dan mereka baik, tapi saya ingin cari majikan lain karena tulang belakang saya sakit tiap hari angkat-angkat orang lumpuh. Minta sarannya dong sebelum habis kontrak ini kalau bos saya nanya minta saya renew bagaimana caranya? Menolak agar mereka pun tidak salah paham atau perlu komunikasi ke agen dulu biar agensi yang membantu menjelaskan karena saya belum terlalu lancar bahasa. Silahkan dikasih masukannya. Well,
Pertama Mbaknya belajar dulu bahasanya, jangan langsung ke agen. Karena saya nggak tahu ya agenmu ini memihak kamu atau majikanmu. Itu yang saya nggak tahu. Karena ingat agen itu staf agen itu nggak mau customer-nya lari. Ya, nggak mau customer-nya lari karena agen itu bisnis. Mereka harus untung, bisnis itu nggak mau rugi. Jadi kalau kamu nggak bisa bahasa, mulai dari sekarang belajar untuk mencari tahu bahasa. Nah, tak kasih tahu contohnya ya. Ngomong jujur aja. Sinsang, muisia. Om hai wai jo hai li pin ko kung jo am ngo ke. Tan hai le, o le hai想有食下先。因為我個背脊咧個魚骨而家我做唔到，幫唔到你，拎唔到重嘢，所以咧我唔好意思，唔同你續約。Nanti kalau kamu setelah ngomong seperti itu, majikanmu akan ngomong gini, bagaimana kalau tak tawarkan ada partner kerja? Biasanya akan ke situ. Nah, Mbaknya ya tetap aja jangan mau kalau memang nggak nambah kontrak. Karena ini kan sistemnya dari kesehatan ya, kalau tak lihat dari Mbaknya. Karena Mbaknya sepertinya teknik mengangkat orang lumpuhnya mungkin tekniknya salah. Jadi kenapa tulang belakangnya kena. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena dia nggak bisa konsen karena kan untuk pekerjaan kita kan nggak hanya fokus sama orang yang berkebutuhan khusus saja ya, karena kerjaan lainnya jadi pikiran dia nggak akan bisa fokus. Pada dasarnya untuk menjaga orang seperti ini dibutuhkan caregiver. Jadi nggak seperti dia, memang harus ada pelatihan profesional gitu loh. Jadi ngomong aja terus terang, Anda istirahat dulu dan Anda memang nggak mau menambah kontrak demi kesehatan sampean. Itu saja saran dari saya. Kalau ngomong sama agen, pastikan agenmu paham. Jangan, saya tak takutnya staf agenmu itu nanti malah ngomongnya beda dengan yang kamu harapkan, ya kamu tidak diuntungkan lagi. Itu saja. Saya nambahin sebentar. Sebenarnya kalau menurut saya ini pertanyaannya bukan malah masalah sakitnya ya. Soalnya dia juga menanyakan long service juga. Jadi menurut saya adalah Mbaknya juga ada galau-galaunya. Kalau dia memang tentang kesehatan aja, dia akan memutuskan untuk tidak renew loh. Tapi ini menanyakan, setahu saya dapat long service. Jadi dia got confused di long service. Yang dikatakan Mbak Kontren adalah benar. Apa yang kamu mau dulu? Sebenarnya kamu sakit, jangan menanyakan tentang long service, Mbak. Jadi di sini adalah pertanyaannya dia adalah apakah ada long service juga? Kamu lebih mementingkan kesehatan kamu atau long service-nya? Itu aja. Terima kasih. Oke, kalau aku bilang kayak gini, kalau dia check up, ya kemudian ada memang tulang belakangnya bermasalah, nah long service itu bisa dapat kan karena ada surat resmi dari pemeriksaan dokter. Jadi dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan, gimana kira-kira? Tidak, karena bukan berarti tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Itu adalah total Anda dinyatakan tidak mampu bekerja, bukan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Jangan salah paham. Jadi surat sakit sama keterangan sakit, dia sakit tidak bisa bekerja total atau dia cuma sakit aja, beda loh Mas Andro. Jadi yang dia memang sakit total karena seandainya dia ngangkat itu dan patah, dia mendapatkan itu. Tapi kan dia tidak, dia cuma bilang sakit pada tulang belakangnya saja. Jadi saya rasa dokter akan ngasih rekomendasi hanya untuk periksa aja. Jadi bukan dinyatakan tidak bisa bekerja loh. Yang dinyatakan dapat long service itu mengatakan dinyatakan bahwa dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya. Berarti benar ini, berarti sebenarnya dia dilema antara long service dengan nggak kuat bekerja di situ. Dan 5 tahun ya. Silahkan berkomunikasi yang baik dan berdoa yang kuat agar hati majikan itu bisa luluh untuk bisa mendapatkan. Loh ya piye meneh wis gak enek cara kan? Ya berdoa terakhir kan. Ngarep-arep long service tapi awake yo gak kuat terus piye kan? Jadi seperti itu tuh solusinya. Jadi mesti ini kowe lapo melok ngelabang rambutmu gilani. Iya. Boleh tahu. Emang koyok di YouTube apa yang parodi itu terus dikelabang ya gila. Tadi kan gini.
Sorry ya teman-teman, kita agak sedikit joke ya, ketawa-ketawa. Iya, jangan ya. serius banget. Karena Iya. hidup udah susah. Kan kita menjawab pertanyaan teman-teman juga ada sedikit rileks-rileksnya. Jadi mohon dimaafkan kalau kita bercandanya berlebihan atau teman-teman menganggap tidak pantas. Saya minta maaf. Iya. Malam, Kita minta majikan maaf. saya mau ngasih cuti 3 bulan. Apakah bisa? Lo yo enak iki 3 bulan cuti. Aku mau. Majikannya siapa itu? Enggak ngerti, Miss. Aku harus nego aku yo aneh ngono. Oh, Mbak Tati, alhamdulillah sampean dapat rezeki ngasih cuti 3 bulan. Boleh, Mbak. Berbahagialah sampean. Sampean mungkin orang baik, majikan sampean juga baik ngasih cuti 3 bulan. Selamat, Mbak. Selamat ketemu nanti di Indonesia. Yes. Mbak Murtia, 2/3 kali standar, gaji standar, bukan gaji kita sekarang gitu. Nah, ini katanya. Nah, kembali lagi kan aku bilang gaji standar yang ditulis di kontrak kerja itu kan karena ada maksudnya. Oh, jadi Ya, gaji pinter berarti jawabannya pinter. Jadi gaji standar yang ditulis di kontrak kerja. Nah, aku tadi kan bilang gitu karena kalau gaji standar pemerintah sudah jelas karena hari ini kali ini gaji standar yang ditulis di kontrak kerja itu tidak selalu 4630. Yes. Yang tertera di kontrak. Seperti itu ceritanya. Yes. Oke. Nah, ini pertanyaannya istimewa lagi. Kalau uang tiket sekarang minimal berapa dolar? Mbak Nui. Gimana ini jawabnya? Lagi peraturannya tiket, bukan uang tiket. Itu saja jawaban dari saya. Soalnya saya pernah menanyakan sama labor department, apakah ada nominalnya? Karena sekarang kebetulan ada COVID ini, bisa dinego. Saya menanyakan langsung ke labor, bisa dinego. Jadi tergantung dari persetujuan kalian berdua. Minimalnya berapa? Minimalnya berapa? Saya aja pembantu Cece saya masuk majikan baru, itu biasanya saya minimal 1.500, Mbak. Nanyain minimal ya, kalau maksimal bisa 10.000 kalau majikannya mau bayar. Jadi minimalnya saja yang ditanyakan. 1.500, Mbak. Halo? Lanjut, Mas Andro. Oke, lanjut. Sip. Begitu ya, kalau minimal Miss Yuni dapat pengalaman 1.500. Sampean terserah mau minta berapa, karena kalau kata Mbak Kontreng adalah majikan wajib, yang diwajibkan adalah tiket, bukan uang tiket. Seperti itu Mbak Nui. Semoga membantu memberikan jawaban. Oke. Berikutnya adalah Mbak Le CJO. Ini ngomentari. Oh baguslah, lek siji tanda tangan ndak oleh, tapi lek majikan Jawa nggih blobo sampean teko neng kene nya kerja 6 tahun biasanya oleh. Ini Mbak Rizky Dewi membantu menjawab. Berarti nek majikannya api, alhamdulillah. Di sini saya sangat senang ya, karena interaksinya sesama komentator itu bagus. Saya merasa bangga dengan mbak-mbaknya yang ada di sini. Terima kasih banget. Seandainya kita belum kejawab pun udah dijawab. Di sini ternyata kita tidak sendiri gitu loh. Nah, kalau teman-teman mbaknya juga ada mau Zoom, merespon. betul di sini. Jadi sekali lagi kalangan kita adalah menengah ke bawah. Saya bangga sekali karena saya lihat ada yang reply gitu. Saya senang banget, tahu nggak? Di mana ilmu berbagi, kita nggak akan kekurangan, Mbak. Jadi jangan takut untuk berbagi. Kalau memang nggak bisa, nanya aja. Terus mbaknya yang punya ilmu, kalau memang tahu berbagi. Kalau nggak tahu, ojo ngepot-ngepot, itu ngasih informasinya salah gitu. Jadi kalau tidak tahu informasi dibaca, itu Mbak Kontreng yang ngasih tahu ya, baca. Kalau menurut saya lebih banyak mendengarkan, lebih baik bertanya, itu lebih bagus. Terima kasih, appreciate banget ya di sini kita tidak ada yang lebih pinter dari kita. Mbaknya saya rasa dengan pengalaman pribadi juga bisa di-share juga. Menjawab. Oke, sip. Ya, itu untuk sharing. Jadi nggak masalah. Kalian boleh share. Di kolom komentar itu boleh share. Jadi nggak usah takut. Jadi kita nggak ada judgmental ya di sini. Bukan berarti pengalaman Anda itu tidak bisa dipakai, tapi Anda boleh share. Karena memang tidak setiap pengalaman cocok dengan orang lain, itu aja. The best. Betul. Siap. Senang ini berarti followernya Bandung pinter-pinter. Sip, saling membantu satu sama lain. Yes. Pak D nanya, Pak D sopo ini? Pak D ganteng sak donya.
Seandainya kita dapat uang makan, apakah kita diperbolehkan masak di rumah majikan? Kalau tidak diizinkan masak di rumah majikan, di kontrak kerja kan ada hak kita mendapatkan fasilitas gas, air, dan listrik. Nah, monggo dijawab. Oke. Tak aku ya jawab, Cek. Yuk. Iya, jawaban. Digono kontrak kerjanya loh. Ya. Kontrak kerja ini halaman 3, Schedule of Accommodation and Domestic Duties. Di sini adalah ada hak mutlak dan hak tidak mutlak. Sekali lagi, untuk halaman 3 ini bukan hak mutlak atau wajib diberikan secara personal. Secara pribadi tidak. Jadi kenapa? Di sini tiknya ini tidak yes, tapi no. Jadi bukan berarti Anda tidak berhak, bukan berarti majikan tidak menyediakan, tapi tidak yes karena bukan berarti personal perorangan wajib diberikan kamu personal, tidak. Tapi sharing. Karena kamu tinggal di rumah itu, tapi sharing. Sekali lagi. Sama dengan ruangan, ada yang ditaruh, ada yang mungkin share room kan. Jadi tidak berarti kamu satu ruang itu wajib diberikan ke kamu kan tidak, Mbak. Nah, berbeda dengan kontrak kerja halaman pertama. Kontrak kerja Anda halaman pertama, hak libur, hak asuransi, hak gaji itu wajib. Food allowance itu juga alternatif, bukan wajib. Tapi majikan berkewajiban menyediakan makanan yang layak. Sekali lagi saya tegaskan, food allowance itu tidak wajib, melainkan alternatif alias pilihan. Ini aku rada tegas ya. Jadi kalau kamu memilih dengan uang, bolehkah memasak di rumah majikan? Kamu tanyakan ke majikanmu. Baik-baik. Karena sesuai dengan kontrak kerja, fasilitas wajib menyediakan, tetapi bukan berarti memberikan secara privasi satu personal wajib untuk Anda. Itu saja jawaban dari saya. Mantap. Ya. Oke, saya tambahkan lagi, kalau majikan ngasih kamu food allowance, itu karena mungkin kamu yang meminta, itu satu. Yang kedua, karena mungkin makanan yang berbeda, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kalian dikasih food allowance, kalian boleh pakai listrik, boleh pakai gas. Karena tidak mungkin juga kalau nggak pakai listrik dan pakai gas. Tapi dari pengalaman saya, majikan komplain ke saya, mereka dikasih food allowance, tapi dia malah kayak jualan. Jadi goreng kerupuk sabok, masak sego rong panci. Itu memang iya ya. Jadi sekali lagi kalau masak sewajarnya, gimana pun majikan harus tetap ngasih fasilitas. Kalau namanya dikasih food allowance, emangnya dia tiap hari keluar beli? Tidak cukup. Jadi menurut saya mbaknya tetap berhak mendapatkan. Cuman ojo ugal-ugalan. Jenenge dikei food allowance 1.200 sampai 2.000, masake kaya 20.000, ya ora masuk Pak Eko. Itu aja. Clear ya, Mbak Edwan, Mbak Erwin Asilole, yang jawab bukan Pak D, yang jawab Mbak Kontring dan Miss Yuni. Terima kasih, luar biasa, keren. Keren. Sip, selanjutnya adalah, oke terima kasih, maaf saya nggak lihat siaran langsung dari awal. Mulai masalah saya sudah menjalani kontrak kedua, dan Desember kontrak habis. Majikan mau saya renew kontrak ketiga, tapi dia bilang nggak ada servis. Gitu C. Jadi saya pikir mending balik lepas saja, ganti majikan. Oh ya wes, ini bukan bertanya ya. Enggak. Sharing. Wes menemukan keputusan deh. Sip, pinter. Nah, wes pinter ini. Ada nggak perlu jawab. Wes pinter, keren. Artinya kan sharing kita masuk. Betul. Jadi bagus, nggak dapat long service, cabut yang dicari long service. Oke. Nah, ini pertanyaan sudah saya tutup ya. Saya tinggal bacakan. Tadi ada garisnya, saya menutup di komenan. Jadi nanti kita bisa kasih kesimpulan. Mau tanya, kalau finish majikan masih mau pakai, tapi kita mau pindah majikan, apakah harus pulang ke Indonesia? Jawabannya enggak. Tidak. Nek saya sampean bilang harus pulang, enggak. Tapi kalau mau pulang boleh. Tapi majikan yang baru mau apa enggak? Pertanyaannya kan itu. Betul. Majikannya kalau yang baru mau ya sudah, sampai nikmati di Indonesia. Kalau enggak mau ya langsung masuk majikan baru.
Oke, Mbak Agustin, sudah kita jawab. Oke, pertanyaan dua pertanyaan lagi kelihatannya ini. Oh, ada 3 pertanyaan lagi. Oke, 3 pertanyaan lagi ya dari bawah. Lanjut pertanyaan di atas tadi, yang disuruh cari majikan baru dikarenakan yang dijaga di Loyan Yun. Terus saya cari majikan dan saya mendapatkan majikan baru. Dan harus bagaimanakah saya harus bicara sama majikan lama supaya visa turun? Nah, berarti dia udah dapat majikan baru, tapi statusnya sama majikan lama belum diputus. Tapi dia udah dapat majikan baru. Tapi dia tadi disuruh untuk mencari majikan kan? Ya, ya. Ya Ya ngomong udah ngomong baik-baik. aja. Ngomong aja. Ngomong terus suruh finishkan gitu ya. Tidak. Kondisi Kondisi khusus. Itu khusus. terminate kondisi khusus dengan memberikan keterangan servisnya tidak dibutuhkan lagi. Oke, yes. Berarti itu interminate tapi kondisi khusus karena majikan Betul. tidak mempergunakan. Itu boleh ya? Boleh. Tapi perlu proses. Tetap membutuhkan keterangan majikan. Kalau majikan nggak mau memberikan keterangan itu juga nggak bisa, artinya terminate. Oke, Miss Yuni? Jadi gini Mas Andro, itu bisa dikatakan termination become finish contract. Termination become finish contract. Kenapa termination become finish contract? Dalam kontrak 2 tahun, 24 bulan, tapi di perjalanan karena ada kebutuhan khusus, ada ketentuan khusus yang tidak bisa melanjutkan ke finish kontrak. Kenapa dalam 3 kondisi ini visanya agak lama? Karena apa? Imigrasi want to make sure bahwa keterangan ini adalah benar. Jadi imigrasi akan double check ya. Jadi kalau saya hari ini ngejeng pembantu saya 5 tahun mau masuk ke 6 tahun dan saya ngintermini dia dan mengatakan bahwa saya financial problem, berarti saya ngintermini dia, akhirnya dia finish kontrak, saya yang kena backlist sama imigrasi. Jadi selama 3 bulan atau 6 bulan saya itu tidak boleh ambil pembantu. Jadi kenapa imigrasi? Itu. Jadi imigrasi itu akan telepon saya. Miss Yuni, apakah benar kamu nginterminate kontrak dengan mengatakan financial problem? Jadi kalau aku menulis financial problem selama 6 bulan, aku itu nggak bisa cari majikan, nggak bisa cari pembantu, Mas Andro. Jadi sebenarnya punya efek ke majikan. Jadi apakah yakin majikan akan memberikan itu? Tapi kalau saya sendiri memang benar punya financial problem di mana saya tidak bekerja, suami saya tidak bekerja, dan cuma anak saya yang bekerja, saya tidak ragu-ragu dong untuk bilang iya. Tapi kalau sebenarnya saya masih bekerja karena saya nggak suka sama kontrak, karena ingin saya kontrak pergi, makanya saya pakai alasan financial problem. Betul. Setelah kontrak pergi, imigrasi telepon, saya akan bilang, tidak, saya tidak financial problem. Jadi saya bisa pelin-pelan dong. Ini banyak kejadian loh yang tidak disadari. Nah, ini saya sendiri. Ini kasusku sendiri sebenarnya. Kasusku sendiri. Ya, kasusku sendiri. Aku ngalami 8 bulan bekerja, tapi hubungan kita baik-baik saja. Majikanku cewek berhenti bekerja. Tapi kan yang ngejeng aku majikanku cowok. Nah, majikanku cowok cuma turun pos saja. Tapi bukan berarti dia nggak sanggup menggaji aku. Nah, waktu itu kita diskusi ya, mau cari, dia pun nggak mau aku mendapatkan catatan buruk, karena memang kita nggak ada masalah. Dia juga pengennya aku nggak perlu pulang atau keluar dari Hong Kong. Aku langsung ke imigrasi tanya, kondisi seperti ini bagaimana? Dia bilang apa? Nggak bisa. Selagi dia nggak mampu memberikan bukti, nggak bisa. Baik. Jadi aku langsung tahu langkah apa yang aku lakukan. Aku langsung ngomong, sudah terminate saja, tidak perlu dengan alasan lainnya. Kamu terminate, kasih aku reference letter. Aku kerja baik-baik, selesai. 3 minggu visa aku turun. Aku keluar dari Hong Kong ke Makau 3 minggu visa aku turun. Nggak sampai 3 minggu. Jadi aku bisa mengambil keputusan, gitu loh. Karena kalau dia ngomong financial problem, itu memang seperti itu. Harus mampu. Kalau kamu nggak mampu membuktikan, kita sendiri yang terlunta-lunta di luar sana. Jadi jangan minggong. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang kamu nggak bisa. Hanya karena kamu minta diberikan status difinishkan, nggak usah. Langsung ambil keputusan, udah Pak, terminate aja, kasih aku reference letter, selesai. Oke, mantap. Itu tadi jawabannya. Jadi mbaknya yang cari majikan tadi seperti itu. Silahkan diterjemahkan bagaimana dan seperti apanya. Kita sudah mencoba memberikan gambaran. Oke, menginjak 2 pertanyaan terakhir ya. 2 pertanyaan terakhir.
Majikan aku nyuruh, oh belum yang ini, itu terakhir. Mbak, saya di sini udah bekerja kontrak yang kelima, baru 2 kali pulang cuti. Kontrak kedua enggak cuti, kontrak 4 juga enggak cuti. Lah yang kelima ini saya bekerja baru jalan 1 tahun. Mereka kemarin bilang mau pindah ke Kanada. Dia bilang ke saya mau ganti majikan atau pulang. Saya jawab pulang. Terus begini Mbak, saya mau tanya, saya bukankah dapat ganti uang tiket 2 kali sama uang cuti tahun kah Mbak, kira-kira dapat berapa karena mereka belum kasih ganti. Terus untuk yang kelima itu saya diberhentikan, apakah saya dapat ganti rugi dan uang long service? Terima kasih jawabannya. Kayak pertanyaannya. Jadi uang tiket, uang cuti yang nggak pulang sama 1 tahun karena majikannya relocation. Nah, kita jawab aja. Jadi Berapa tahun dia di situ totalnya? kenapa? Berapa tahun dia di situ? Totalnya kontrak yang kelima. 10 tahun? Yang kelima. 10 tahun 10 atau 9 tahun? 10 tahun, tapi yang satu cuma 1 tahun. Jadi yang belakang 1 tahun. Berarti 11 tahun. 9. Berarti 9 tahun. Yes. Oke. Dia kalau diberhentikan dengan majikan relocation seharusnya dia dapat long service. Karena majikan benar-benar relocation. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, yakin majikannya relocation. Itu yang perlu diyakinkan. Karena apa? Kalau di interminate pun dia tetap dapat long service. Karena udah 9 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah hitung-hitungan itu. So complicated, Mbak. Datang aja ke kantorku karena aku tidak mau menjelaskan itu terlalu banyak dan banyak kekeliruan. Jadi datang aja ke kantorku, tak kasih hitung-hitungannya. Dan amount yang aku berikan itu tidak fix. Jadi antara kurang lebih. Saya tidak bisa memberikan. Karena kenapa? Majikanmu bukan majikaku. Jadi kalau majikanku sendiri aku bisa ngasih tahu dia, tapi kan majikanmu bukan. Saya cuma kasih perhitungan kira-kira aja. Karena pertanyaannya terlalu banyak, aku tidak mau ntar jawabannya diplesetin. Yes. Jadi saya tidak mau jelas, saya bawa paspormu dan kontrak kerjamu semuanya, jadi aku tahu atas nama 1 orang atau 2 orang. Karena di sini tidak dijelaskan. Karena mbaknya sendiri kadang-kadang bawa saya kontrak kerja 5, tapi mereka nggak paham ternyata di tengahnya diselipin nama orang lain. Jadi saya tidak berani menjawab ya. Kalau dia relocation ataupun kamu di interminate, kamu dapat long service. Masalah hitung-hitungannya datang aja ke kantor, itu aja. Yes. Pas, Mbak Kontreng? Waduh wes aku pasrah pisan, genah pisan. Wis genah kan? Wis genah. Jadi wis genah, long service harusnya dapat. Tapi untuk hitung-hitungan silahkan datang ke kantor, kita akan coba hitungkan. Oke, pertanyaan terakhir. Majikanku suruh nambah kontrak, sedangkan aku masih 1 tahun. Aku boleh pulang cuti 3-4 bulan, asal mau nambah lagi. Pertanyaannya, apakah selama cuti digaji? Jenenge karepmu dhewe, Mbak. Ora kerja njaluk gaji. Suwadis, jawabannya suwadis. Mbak, aku yo pingin loh, pingin, aku libur 3 bulan. Nggak dapat, namanya cuti ya nggak sudah dapat. Mbak, gitu loh, nggak dapat Mbak ya. Mohon maaf mereka mungkin sudah lapar gitu loh. Jadi mungkin mereka mau. Iya sebelah wis makan aku rong maem. Jadi seperti itu ya. Oke Mbak Susi sayang, itu jawabannya tidak digaji Mbak selama cuti. Wis nikmati saja. Sebenarnya ada 1 pertanyaan lagi, 1 pertanyaan saya pending, sekali lagi saya pending. Karena kalau ini akan kita bahas nanti bawahnya lagi, makanya saya cut di komenan. Cut dulu, kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan boleh tetap komen, kita bahas minggu depan. Sebelum terakhir, mohon di closing statement, siapa dulu silahkan. Ring dulu soalnya budaya selama. Nah, buat teman-teman, sekali lagi, fokus apa yang mau kalian. Bikin keputusan itu adalah setiap keputusan ada resikonya, fokuskan prioritas kalian, itu saja. Jadi jangan mencela-mencela, itu saja. Sip, Miss Yuni. Oke, karena Lebaran tidak ditunda, kerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi. THR-nya mana? Bye-bye. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat malam, dan saya tidak perpanjang lagi. Sekali lagi buat teman-teman semua yang antusias mendengar,
Zoom-nya, tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman, memberikan gambaran, memberikan penjelasan sehingga teman-teman bisa mampu memutuskan jalan keputusannya sendiri. Karena kami mau disclaim bahwa kami tidak memberikan keputusan, tapi kami ingin memberikan gambaran yang terbaik buat teman-teman semuanya. Bukan karena kami pandai, tapi kita mencoba untuk diskusi. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Tetap selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat istirahat bagi yang besok libur, selamat libur. Yang besok lembur, selamat lembur. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.